Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Waalaikumsalam. kepada Pak Muji, Pak Muklis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk acara ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Bukan main dari Berantas Sawi Praya, banyak ada dari DKI juga tadi. Kita bisa mungkin diskusi nanti ada desain and build proyek kita di Rusun di DKI. Jawa Barat juga kita punya desain and build BPKAD nanti bisa kita bicara tentang lamsam di sana. Uh, Walaupun pertemuan kita hanya melalui Zoom conference, namun kita anggap ini adalah sebagai wadah pertemanan kita semua gitu ya Pak. Khususnya komunitas pengadaan di seluruh Indonesia. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin. Saya mungkin mulai saja di presentasinya ini. Sebentar. Oke. Kita akan ke depan akan bicara tentang pengenalan, intro, inti pembahasan, kompetensi, dan cara menghitung. Jadi cara menghitung ini saya taruh agak belakang karena saya ingin ada awalan biar kita nanti ada ke pemahaman dulu sehingga nanti ketika masuk ke cara menghitung kita sudah sama-sama bisa simak. Mulai dari pengenalan. Pengenalan ini maksudnya perkenalan saya Bapak Ibu karena saya ini di Pak Muji ini pertama kali, mungkin kalau yang lain sudah banyak dikenal, mungkin ini baru saya pertama kali. Mungkin kalau teman-teman di Berantas sudah kenal dengan saya, hanya ini ada beberapa teman-teman yang lain yang mungkin perlu tahu siapa saya. Jadi seperti yang Pak Muji sampaikan, nama saya adalah Dwi Adi Sunarko, saat ini bekerja di PT Berantas Abipraya. PT Berantas Abipraya itu sebuah perusahaan BUMN dalam bidang konstruksi atau perusahaan kontraktor milik negara. Saat ini saya sebagai manajer pengadaan. Tugasnya antara lain sama seperti Bapak Ibu di pelaku pengadaan di pengguna, hanya saya mempunyai tugas tambahan termasuk membuat prosedur peraturan pengadaan untuk perusahaan. Ini alhamdulillah terakhir revisi sudah masuk ISO 37001-nya tentang sistem manajemen anti penyuapan dan penyesuaian Permen BUMN nomor 8 tahun 2019. Sedikit bicara tentang prosedur pengadaan pada Berantas Sawipraya, ini sedikit saya sampaikan dalam kesempatan ini mumpung ada teman-teman di sini, bahwa kami membangun IPROK dengan 4 sistem utama. 4 sistem utama yaitu SIREK, mungkin Bapak Ibu tahu yang lebih karena kami menamakan penyedia itu sebagai rekanan. Lalu ada sirup sama. Lalu ada pemilihan elektronik serta SIDOK yang nantinya akan kita lanjutkan ke sistem SCM serta mengintegrasikan sistem perencanaan sampai dengan sistem kewasdalnya nanti. Nah, saya sudah 13 tahun bekerja di PT Berantas Abipraya, lulus S1 teknik di Mercu Buana. Mungkin Bapak Ibu kenal Pak Sarwono, sekarang Pak Sarwono yang ahli fidik itu juga dosen di Mercu Buana. Mungkin di sini juga ada teman saya, Bu Ida dari PPTK Palu. Nah, lalu setelah itu saya lanjut S2 MM di UHAMKA, angkatan 2002 dulu. Setelah itu tahun 2010 saya termasuk salah satu angkatan pertama yang mendapat beasiswa dari Kementerian PU untuk kuliah di UTM. Tadi saya lihat ada rekan saya juga Pak Ismanuel itu termasuk yang mendapat beasiswa juga dulu ngambil master jurusan Construction Contract Management. Di mana saya banyak belajar tentang hukum kontrak di situ. Kalau tidak salah beasiswa ini sekarang udah tidak ada lagi. Tapi dulu sempat beberapa Pemda juga ada yang ikut, tidak dibatasi orang PUPR saja, ada dari BUMN, Pemda, dan lain-lain. Mungkin dulu hanya berjalan sekitar 3 angkatan saja. Saya tidak tahu secara pasti. Kalau di komunitas pengadaan, Bapak Ibu mungkin kenal Pak Fani Duha ya, karena belum lama kita ada sosialisasi Permen 14. Nah, Fani Duha itu juga, Pak Fani Duha itu teman kuliah saya di UTM, hanya saja saya lebih duluan masuknya. Jadi sebenarnya saya ini adalah produk dari Binakon juga, ya, karena yang kasih beasiswa saya kan dari Binakon. Nah, sedikit pengalaman saya sebagai project manager, sekitar
14 proyek. Nah, ini agak rancu terhadap istilah project manager di Indonesia. Insya Allah nanti kita akan bahas sedikit tentang ini. Dalam 14 proyek tersebut ada satu proyek yang menurut saya paling sulit, dan ini ada kaitannya juga nanti ketika kita bicara cara prestasi pembayaran ini, karena kita nanti akan banyak bicara tentang lamsam, cost plus, ya kan, cost reimbursable. Saya agak susah, jadi nanti saya sebut cost rem gitu aja ya. Karena sebenarnya cost reimbursable ini variannya ada cost plus itu sama target cost. Nanti saya jelasin di akhir, di belakang diskusi kita. Ini proyek yang agak sulit ini yang saya sampaikan, karena proyek ini adalah kami harus memulai suatu proyek hanya dari client brief. Nah, client briefnya itu hanya ada sedikit katanya cuma saya ingin bangun gedung seperti gedung itu, dan saya nggak punya uang, tapi saya punya kemampuan untuk menyicil sekitar 2 tahun lagi, sekitar plafonnya 80 miliar. Seperti itu aja. Tapi alhamdulillah sekarang proyeknya sudah jadi, bangunannya bagus, dan tidak ada masalah, karena itu artinya kita akan melakukan design and build turnkey, mitigasinya untuk desain dan cost itu beauty contest skematik, dan untuk pembayaran kita mitigasi ke SKBDN, karena ini proyek swasta. Kalau secara teknis proyek yang sulit ini, proyek ini yang ada videonya ini sekarang saya putar, ini adalah proyek underpass Cibubur, bikin terowongan di bawah Jalan Jagorawi, nggak sampai 2 meter jaraknya, padahal di negara lain di dunia itu biasanya minimal 3,5 meter. Dan jalan tolnya itu atasnya strukturnya itu bukan konkret, tapi cuma aspal sama lapisan tanah saja. Namun saya benar-benar kagum melihat strukturnya Jagorawi ini, walaupun cuma tanah, tapi benar-benar lapisan-lapisannya itu bukan main. Saya lihat belum ada proyek seperti itu, dan benar-benar bagus sekali strukturnya. Jalan tolnya harus tetap aktif di situ, dan kita pakai ADS juga, ada ADS, anti drag system itu, pakai zinc alum sheet, seperti kalau yang dilihat di videonya ini. Nah, ini pertama kali kita klaim dipakai di dunia, karena biasanya pakai strand kalau di negara lain. Oke, kita mulai saja. Sedikit perkenalan dari saya itu. Ini saya lanjutkan saja ke intro. Introduction-nya mungkin saya ada beberapa dialog untuk mengawali diskusi kita nanti. Pertama adalah tentunya PPK bicara saya mau prestasi pekerjaan dihitung dengan benar, dan saya tidak mau ada masalah terhadap perhitungan volumenya dan pembayarannya. Tentunya ini harapan PPK seperti itu. Lalu ada dialog juga dari PPK bahwa saya tidak mau ada kesalahan dalam perhitungan prestasi volume pekerjaan yang bisa berpotensi menjadi masalah, apalagi sampai ke pidana. Nah, ini harapan-harapan PPK. Tapi kenapa seringkali ketika ada audit atau perhitungan ulang dari pihak lain, ya mungkin dari BPKP, dari BPK, atau pihak ketiga yang lainnya, itu kok selalu ada saja prestasi pekerjaan dengan volume yang berbeda. Nah, ini juga suatu pertanyaan besar mungkin buat Bapak Ibu yang akan kita bahas nanti ke depan. Lalu bagaimana mekanisme sistem perhitungan sebagai dasar pembayaran dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini beberapa dasar dari nanti pembahasan kita. Ini juga saya ambil cuplik sedikit, ada hasil survei berdasarkan jurnal yang saya dapat dari searching di internet, bahwa permasalahan yang timbul di saat tender di Indonesia ini terlihat bahwa masalahnya itu banyak di volume, yaitu cara menghitung progres menjadi permasalahan yang timbul paling signifikan saat tender. Nah, ini juga menjadi salah satu topik kita nanti. Ada juga fenomena bahwa
ASN menghindar menjadi tim pemeriksa prestasi. Sekalipun ada yang terlibat, kadang-kali bingung apa acuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Bagaimana sih memeriksa prestasi, menghitung prestasi dan hal seperti itu. Lalu ada juga fenomena meminta bantuan BPKP memeriksa prestasi. Nah, pada daerah tertentu saya dengar ada beberapa teman yang ketika ingin melakukan pemeriksaan prestasi hasil pekerjaan ini, terlebih dahulu meminta bantuan BPKP untuk memeriksa prestasi, di mana nanti hasil pemeriksaan dari BPKP tersebut digunakan sebagai hasil yang digunakan untuk pembayaran atau serah terima pekerjaan. Sehingga ada kesannya pengguna ini akan bersembunyi di belakang perhitungan atau pemeriksaan BPKP, sehingga ada kesan aman dan sudah benar gitu. Halo, Pak Mulis, suara nggak ada? Ya, Pak. Ada. Oke. Ada jelas kok. Jelas. Kita mulai diskusinya. Kita akan mulai, itu introduction-nya. Kita mulai ke inti pembahasan. Halo, Pak Mulis. Iya, Pak. Jelas, Ya, Pak, suaranya. jelas ya. Pak Muji ada kendala? Saya nggak ada kendala sih. Lanjut, Pak. Yang jelas ya. Jelas kita terima. Jadi diskusi menghitung prestasi pekerjaan konstruksi ini tentunya saya nggak akan bicara mengenai panjang kali lebar sama dengan luas, atau panjang ke lebar kali tinggi itu volumenya. Tentunya saya nggak akan bicara seperti itu. Saya lanjutkan saja. Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita. Pertama, menghitung prestasi pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh seorang yang punya kompetensi. Lalu kedua, mekanisme dan sistem dan cara menghitung prestasi pekerjaan konstruksi ditentukan sejak proses pengadaan pada dokumen tender. Nah, ini untuk menghindari sengketa. Jadi dua inti dari pembahasan ini akan kita bahas ke depan. Kita akan bahas satu-satu, termasuk nanti kita akan bahas mekanisme atau sistem dari PP 22 yang baru terbit dan Permen 14. Nanti akan kita bandingkan dengan Form of Contract yang ada di internasional. Oke, itu inti pembahasan dari kita. Kita langsung masuk ke kompetensi dulu. Nah, ini sebelum masuk kompetensi, ini adalah gambaran yang akan kita bahas nanti. Bagaimana cara menghitung prestasi pekerjaan konstruksi. Ini sengaja saya tampilkan di depan, tapi ini akan kita bahas di belakang nanti. Paling nggak mengurangi rasa penasaran teman-teman, apa sih yang akan dibahas di cara menghitung prestasi pekerjaan konstruksi ini. Pertama, tentunya kita akan membahas mekanisme atau sistem hasil pekerjaan berdasarkan sistem PP nomor 22 tahun 2020 dan Permen 14 tahun 2020. Nah, nanti akan kita sandingkan versus dengan suitable contract form yang ada. Nah, ini ada beberapa gambar dari form of contract. Kita lihat ada NEC 3, ada ICE, itu yang bicara dengan target cost di sana, karena kebetulan di sistem PP22 ini kita sudah dikenalkan oleh PP22 tentang adanya target cost. Nah, lalu nanti kita akan bicara tentang standar pengukuran prestasi pekerjaan berdasarkan pengukuran hasil. Nah, ini juga kita akan bahas apa yang sudah kita miliki, itu berbentuk surat edaran dari Kementerian PUPR. Kita juga akan mungkin sandingkan dengan apa yang dipunyai oleh RICS. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan. Mungkin sebelumnya kita akan bicara tentang kompetensi dulu. Nah, jadi ini kenapa saya pikir penting, karena memang belum banyak yang tahu kompetensinya di mana sih kalau bahas tentang kontrak atau tentang procurement. Semua ini yang pelajarin ilmu apa sih kan gitu kira-kira. Nah, ini saya coba bahas di sini. Jadi tentang kompetensi ini tentunya kita tahu bahwa kompetensi itu adalah SKA, skill, knowledge, dan attitude. Untuk skill kita perlu banyak latihan secara praktek. Untuk knowledge secara intinya nanti knowledge tentang cara menghitung prestasi pekerjaan akan kita bahas di sini. Namun untuk attitude, nah ini agak sulit dilihat karena ini tentunya susah untuk terlihat secara jelas, karena
namanya attitude itu kan sesuatu yang tidak terlihat, namun ini sebenarnya besar sekali ininya pengaruhnya. Karena ketika seseorang memiliki knowledge dan skill yang baik, namun yang kurang baik, bisa jadi disalahgunakan nanti. Apalagi menghitung prestasi yang konstruksi ini kan erat hubungannya dengan biaya-biaya yang terjadi di pelaksanaan proyek. Oke, saya lanjut saja. Ini ada dialog lagi, dialog yang akan saya bacakan. Pertama, pada proses pengadaan, Anda harus memiliki rules of measurement. Nah, ini udah mulai agak masuk ke pembahasan. Jadi, kita harus punya rule of measurement sebagai acuan payment. Jadi, kalau kita ingin membayar, kita rules of measurement-nya apa gitu kan. Dasarnya apa nih kita untuk bayar pekerjaan prestasi di pekerjaan konstruksi. Dan standar uji yang ditentukan apa, misalnya SNI dan semisalnya. Bila sumber dana dari loan, biasanya umumnya itu ditambahkan syarat-syarat dari negara pemberi pinjaman. Oke, walau masih perlu penjelasan, nanti kita akan kupas ini, itu di proses pengadaannya ya. Sekarang pertanyaannya siapa dan apa yang dimaksud orang mempunyai kompetensi dalam menghitung prestasi pekerjaan. Nah, siapa sih sebenarnya orang yang punya kompetensi ini dalam menghitung prestasi pekerjaan? Tentunya apabila orang yang tidak kompetensi, maka akan kesulitan bagaimana cara menghitungnya kalau tidak tahu ilmunya. Oke, orang itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menghitung volume atau prestasi. Seorang yang punya kompetensi tersebut harus ada di pengguna, harus ada juga di penyedia, maupun ada di konsultan. Jadi orang yang punya kompetensi menghitung prestasi pekerjaan ini harus ada di semuanya, di pengguna ada, di penyedia ada, di konsultan ada. Jadi di semuanya ada, harus ada. Nah, kalau kita bicara secara internasional based on RICS itu kita akan bicara tentang quantity surveyor. Nah, kalau kita bicara tentang peraturan Indonesia yang kita punya, itu adanya di SKKNI ke 06 2011 itu ada tentang kompetensi quantity surveyor. Ini adanya di kompetensi inti SPL US 02.007.00. Nah, adanya di situ kompetensinya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, ini sumber dari LPJKN tanggal 7 Oktober 2017 baru sekitar 9,8% tenaga kerja yang memiliki sertifikat. Lalu kita lihat lagi dari sumber nasional kontan.co.id ini, data statistik 2019 menunjukkan bahwa ternyata baru 9,4%, ini cenderung turun ya. Jadi ini nggak nyampe 10%. 2017 9,8, ini sekarang 9,4%. Ini walaupun secara jumlah meningkat, namun secara persentase ini turun. Ini dari sumber yang saya dapat. Nah, sebenarnya kalau untuk melihat kompetensi seseorang itu sekarang udah gampang sekali. Jadi semuanya udah online. Ini saya contohkan searching cek sertifikasi. Jadi kalau contoh nama saya gitu ditulis di website di LPJK itu ada, dia searchingnya kan by nomor atau by nomor KTP. Nah, itu antara dua. Cuma untuk memudahkan mungkin nama saja bisa, nanti kalau di searching itu nanti ketahuan bahwa saya memiliki tenaga ahli utama di ahli K3 konstruksi. Jadi saya nggak bisa bohong. Kalau saya bilang ngaku-ngaku saya K3 ahli utama itu nggak bisa. Karena di database-nya LPJK itu kelihatan. Nah, di situ juga saya sebagai tenaga ahli utama di ahli sistem manajemen mutu, nanti terlihat semua. Saya juga sebagai tenaga ahli utama pada manajemen proyek, nanti ini juga kelihatan bahwa saya tenaga ahli utama teknik bangunan gedung, tenaga ahli utama juga di ahli keselamatan jalan, saya juga sebagai tenaga ahli utama di ahli teknik jalan. Nah, untuk di insinyur, saya di IPM, dan untuk di kontrak, itu mungkin teman-teman kenal sebagai CCMS ya. Nah, ini bisa semua dilihat di searching di LPJK.
Oke, ini undang-undang nomor 2 nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana dalam pasal 70 yang mengamanatkan kewajiban bagi setiap pengguna jasa dan penyedia jasa untuk memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, ini sudah diamanatkan bahwa tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Namun tantangan utama dalam infrastruktur saat ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif sumber daya manusia dalam sektor konstruksi, terutama di sertifikasi ini. Karena tadi kita lihat perkembangannya juga belum sampai 10% di 2019. Nah, ini industri konstruksi membutuhkan SDM bidang jasa konstruksi yang kompeten. Nah, namun gap-nya ini agak terlalu besar gitu, seperti yang kita ketahui tadi. Ini saya lanjutkan saja sekilas tentang kompetensi yang ada di PP nomor 22 tahun 2020 ya. Nah, ini pasal 168 disebutkan bahwa menteri, gubernur atau bupati itu dapat mengenakan sanksi denda administratif. Nah, sekarang ini udah ada sanksi denda administratifnya bagi tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, mungkin sebelum 2020 di proyek kita itu banyak himbauan dari gubernur agar pekerja kita harus bersertifikasi. Nanti kita akan bekerja sama dengan PUPR biasa di situ. Tapi di 2020 ini di PP 22 ini udah ada langsung diputuskan tentang sanksi denda administrasi yang menurut saya ini masih menjadi masalah karena kalau bahasanya Permen 14 banyak relaksasi, saya belum ini mungkin perlu penjelasan dari PP 22 bagaimana nanti caranya ini menentukan sanksinya atau mungkin sebaiknya ada peringatan-peringatan terlebih atau bagaimana. Nah, ini besarannya lumayan besar kalau untuk pengguna ini kena juga karena pengguna juga kena, penyedia juga kena. Nah, pengguna ini bisa dikenakan sebesar 1 kali upah minimal dari setiap tenaga kerja konstruksi. Bayangkan kalau proyek misalnya bendungan yang tenaga kerjanya sangat banyak. Nah, ketika itu ada berapa tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikasi, tentunya ini jadi masalah. Artinya sebenarnya yang kita inginkan adalah ini pembinaan relaksasi dulu kalau bahasanya Permen 14 sehingga banyak tenaga kerja yang bisa tersertifikat. Jadi kalau langsung kaget langsung ini denda dan lain-lain tentunya ini akan menjadi kendala untuk pelaksanaan PP 22. Saya pikir nanti ini ada diatur sendiri masalah ini. Yang jelas di pasal 28 itu sudah disebutkan bahwa siapa sih tenaga kerja konstruksi? Nah, ternyata tenaga kerja konstruksi ini terdiri dari operator, teknisi atau analis, dan tenaga ahli. Jadi, yang wajib punya sertifikat itu ternyata cuma tenaga kerja konstruksi. Dan tenaga kerja konstruksi itu ternyata adalah ya operator, teknisi, analis, dan tenaga ahli. Nah, ini dijelaskan di pasal 28. Nah, sedangkan di pasal 106, ini disebutkan bahwa adanya pendidikan dan pelatihan itu terdiri dari tenaga kerja konstruksi, penyedia, pengguna, dan pelaku rantai pasok. Nah, sehingga sini ada pertanyaan sebenarnya dari kami sebagai penyedia juga ke pengguna. Berarti artinya yang wajib tersertifikasi menurut pasal 28 itu adalah tenaga kerja konstruksi yang terdiri operator, teknisi, analis, dan tenaga ahli. Sehingga penyedia jasa konstruksi itu apakah wajib? Nah, itu saya tidak melihat ada aturan. Mungkin secara instansi masing-masing pasti ada aturan kompetensi ini. Namun di pasal 161 itu ada juga sanksi tertulis bagi pengguna, namun terkait kelalaian yang dilakukan oleh pengguna melakukan kelalaian yang lain, itu tidak ada aturannya. Lalu juga ada pertanyaan apakah pengguna harus bersertifikasi, misalnya PPK harus bersertifikasi tidak, sertifikasinya apa aja yang harus ada. Nah, itu tidak dijelaskan di sini. Lalu bagaimana ketika PPK atau Pokja atau siapapun yang dari pengguna melakukan kesalahan. Karena kesalahan yang kami tahu di sini biasanya bentuknya hanya sifatnya sanksi administrasi saja untuk pelaku-pelaku pengadaan di pengguna jasa konstruksi. Nah, ini
PP 22, lalu kita lihat di Permen 14, di sini sekilas saja di Permen 14 kita lihat bahwa saya menemukan tentang kompetensi ini ada di paragraf 17, jadi di rapat persiapan penunjukan penyedia. Ini masih agak nyambung sama yang tadi. Di sini ketika nanti rapat persiapan penunjukan penyedia, maka bukti sertifikat kompetensi itu dilihat sama di rapat itu kan, tanpa menghadirkan personil yang bersangkutan. Namun untuk yang sertifikat operator itu hanya memastikan penyedia akan melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan. Artinya, ini kan dilakukan sertifikasinya pada saat pelaksanaan pekerjaan, sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan, ketika ditemukan ada operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat, tentunya menjadi himbauan agar segera melakukan sertifikasinya, sehingga pasal denda administrasi tadi itu tentunya tidak begitu langsung dikenakan saja, karena di sini bahasanya adalah bisa dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Ini di Permen 14 tahun 2020. Itu sekilas tentang sertifikasi kompetensi. Namun arahnya kita nggak ke situ karena kita tadi mau tahu sebenarnya kompetensi ini adanya di mana gitu. Nah ini kita udah mulai on the track lagi bahwa apakah ada unit kompetensi untuk mengukur prestasi di Indonesia? Itu jawabannya ada, yaitu di kode unit SPL QS 02.007. Itu unit kompetensinya namanya adalah mengerjakan penilaian progres pekerjaan secara berkala. Jadi ini udah ada di SKKNI kita. Nah, di situ diatur ada ahli muda yang mengukur, ada ahli mada yang menilai, lalu ada ahli utama yang mengesahkan. Nah, di sini juga udah disebutkan di situ. Nah, berdasarkan SK KNI Cap 06 ini 2011 disebutkan bahwa ternyata yang disyaratkan pendidikannya itu yang bisa adalah dari teknik atau dari QS. Jadi nggak ada yang berpendidikan misal dari hukum atau akuntansi, nggak ada. Jadi ini syaratnya adalah orang QS atau orang teknik. Itu syarat yang disyaratkan di sini sebagai quantitative surveyor-nya. Nah, ini kita lihat pertanyaannya adalah kenapa kok kompetensi QS dengan semua kompetensinya yang ada di SKKN tadi, termasuk menilai progres, sepertinya tidak familiar pada proyek pemerintah. Mungkin ada juga teman-teman yang baru mendengar apa sih kompetensi QS. Itu memang tidak familiar. Jadi kalau kita lihat di asosiasi IKSI itu, saya lihat yang dipublikasikan bahkan untuk yang muda saja itu baru 9 orang, tapi saya nggak tahu sebenarnya ada berapa orang yang udah tersertifikasi. Nah itu ini jawabannya adalah karena peran QS tersebut sudah diambil oleh tenaga ahli ASMED dan tenaga ahli yang lainnya gitu. Jadi peran-peran QS ini, kenapa sih kompetensinya nggak familiar? Ya karena peran-peran yang harusnya dikerjakan oleh QS itu sudah diambil oleh tenaga ahli ASMED. ASMED itu kan arsitek, sipil, mechanical, electrical, tata lingkungan ya. Nah, jadi mereka ini sudah mengambil perannya QS. Jadi dalam menghitung itu ya tenaga ahlinya arsiteknya menghitung juga. Jadi peran QS-nya diambil sama masing-masing tenaga ahli ASMED ini. Sehingga QS ini tidak familiar pada proyek pemerintah. Namun walau begitu, QS di Indonesia pada proyek swasta sudah menjadi kebutuhan wajib, terutama dalam hal QS pada kompetensinya sebagai cost manager. Nah, ini fenomena yang ada di negara kita bahwa QS di proyek pemerintah tidak dikenal. QS di swasta dikenal, namun dikenal hanya sebagai cost manager, sebagai estimator, lebih dikenal sebagai cost estimator. QS di Indonesia pada proyek swasta itu sudah hadir sejak lama, sejak pertengahan tahun 70-an. Pada saat itu belum ada perguruan tinggi QS di Indonesia, sehingga QS banyak yang berasal dari Malaysia, Inggris, dan Australia. Tapi sekarang kita udah punya Universitas Bung Hatta di Padang untuk program diploma D3. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa yang di Bung Hatta juga nanti akhir-akhir semester, saya pernah lihat dulu ke UTM juga. Nah, ini QS dalam kompetensinya sebagai cost manager
itu berperan penting dalam biaya, termasuk mengklarifikasi penawaran kontraktor. Ini saya pernah dulu memberikan penawaran ke proyek swasta dan diklarifikasi oleh QS-nya mereka. Nah ini kan saat tender itu kita dikasih waktu yang hanya nggak terlalu lama sehingga banyak estimasi yang tidak begitu tepat sehingga kita banyak koefisien di sana. Bahkan kita waktu itu belum tahu harga net besi berapa gitu, tapi kita udah suruh nawar sehingga kita nawar seadanya sesuai dengan koefisien yang masih terlalu besar waktu itu. Nah, saat diklarifikasi QS-nya owner yang di pekerjaan owner itu bisa mengklarifikasi penawaran dari kontraktor itu waktu itu dalam waktu 2 jam itu turunnya bisa seingat saya sekitar 140 miliar. Coba bayangin. Dalam cuma 2 jam tuh penawaran kita langsung turun sekitar 140 miliar. Dan memang benar karena QS-nya owner itu sebagai cost manager, dia mengklarifikasi dengan bukti-bukti yang ada. Karena mereka kan udah mempelajari proyek itu udah lama, mereka juga udah punya dasar-dasar harga-harga dasar, beda dengan kita yang baru saja menerima dokumen pemilihan. Sehingga kita menghitung volumenya juga waktu itu belum ada waktunya, waktu yang sangat sempit, sehingga itu ada klarifikasi, misalnya besi harganya segini, QS yang ngasih tahu, ada harga penawaran dari owner, dari suppliernya, lalu kita klarifikasi benar harganya segitu, sehingga cuma dalam waktu 2 jam kita bukan terpaksa ya, memang harganya wajarnya turunnya segitu. Nah, tapi yang menjadi fenomena di Indonesia ini kalau QS yang menghitung di proyek swasta itu seringkali ownernya menawarkan ini hitungan QS harganya segini. Kalau ada kontraktor yang mau ambil harganya segini aja nih HPS-nya mereka ya. Kalau ada yang mau ngambil HPS ini silahkan gitu. Tapi bagi kontraktor itu sepertinya sangat sulit untuk mencapai harga HPS-nya yang dihitung QS dari owner. Jadi biasanya HPS-nya ownernya aja kita susah nyampe ke situ. Jadi biasanya melebihi dari HPS-nya si owner. Nah ini agak bedanya fenomenanya ya kalau di proyek pemerintah itu agak beda kan, nggak kayak gitu. Nah, kalau di proyek owner, kenapa HPS-nya itu kita nggak bisa kejar? Karena ini ada perbedaan yang agak mencolok. Kalau di proyek swasta, ownernya itu kalau minta harga di supplier, itu pasti biasanya dia dapat harga yang lebih rendah daripada kontraktor yang minta ke supplier. Karena biasanya ini dikaitin sama pertama, harganya itu kenapa murah, lebih murah kalau owner yang beli, owner tuh biasanya banyak yang beli cash. Sedangkan kalau kontraktor kan belinya bayarnya belakangan. Nah itu juga salah satu faktor. Kedua, kalau owner yang minta, si supplier tuh senang karena udah pasti bakal dipakai kan sama si ownernya, sehingga dikasih best price. Nah bagi kontraktor untuk mendekati harga-harga itu ada kesulitan sehingga nggak ketemu tuh HPS-nya owner yang swasta sama kontraktor. Namun bedanya kalau di pengguna dari pemerintah minta harga ke supplier, harganya udah pasti dikasih lebih tinggi oleh supplier. Kenapa? Karena supplier paham betul atas resiko penambahan biaya kontraktor. Jadi kalau misalnya si owner minta harga ke supplier, kenapa sih kok harganya lebih tinggi daripada kontraktor yang minta ke supplier? Sebenarnya ini bukan permainan, bukan, tapi ini pasar. Artinya apa? Si supplier itu tahu bahwa kontraktor kan perlu ada overhead lagi. Kan belum lagi ada fluktuasi harga karena ada waktu antara tender saat owner minta sampai dengan nanti pelaksanaannya. Sehingga si supplier tuh udah tahu sendiri bahwa dia harus memberi harga yang biasanya lebih mahal daripada yang nanti akan dia berikan ke kontraktor. Itu salah satu jawaban kenapa kok kontraktor bisa dapat harga lebih murah daripada supplier. Ya karena kan kontraktor perlu ditambah overhead dan resiko biaya lain yang diderita oleh penyedia pada proyek pemerintah. Nah ini perbedaannya. Nah lalu di Bung Hatta ini yang universitas tadi, saya coba buka website-nya. Ini ada tugas tanggung jawab QS. Nah kita udah mulai ngomong QS nih. Ternyata ini yang menarik,
Christopher ini tahun 94 menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab profesi QS itu termasuk pada procurement, proses tender, membuat dokumen tender, mengevaluasi hasil tender. Artinya apa? Semua yang berhubungan dengan pengadaan itu sebenarnya tugas dan tanggung jawab QS. Nah, ini jadi agak bingung nih, ya kan? Kalau di Indonesia tadi QS di pemerintah nggak dikenal, di swasta dikenal, tapi hanya sebagai cost manager atau estimator, sehingga asosiasi IKSI itu lebih kumpulannya lebih banyak seorang estimator gitu. Tapi Christopher bilang enggak, QS itu tanggung jawabnya masuk procurement, proses tender, membuat dokumen tender, evaluasi tender, sampai memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan proyek. Nah, ini jadi menarik. Nah, ini kita sedikit mengenal tentang quantitative surveyor, bagaimana sih kompetensi QS di Indonesia, dan bagaimana kompetensi QS di internasional. Saya akan pakai based on RICS, karena QS tentunya punyanya RICS, asosiasinya gitu. Nah, ini klasifikasi kompetensi ya di Indonesia. Jadi kalau terkait SKKNI yang terkait PUPR punya, itu kita lihat SKKNI yang ada itu adalah SKKNI nomor yang tadi saya sebutkan Cap 06 2011, itu tentang jabatan quantity surveyor. Dan SKKNI ini hanya banyak berbicara quantity surveyor sebagai cost manager atau sebagai estimator. Adanya di sini SKKNI ini. Lalu ada lagi SKKNI nomor 385 tahun 2013, ini bicara tentang estimator biaya jalan. Lalu ada lagi SKKNI 88 tahun 2015, ini tentang ahli konstruksi. Nah, padahal tadi sebelumnya yang saya kutip dari Bung Hatta disebutkan bahwa QS tuh nggak cuma estimate aja gitu kan. Nah, lalu di LKPP ini juga punya nih SKKNI-nya. Jadi nomor 70 tahun 2016, termasuk ini di bidang pengadaan, termasuk sebagai acuan dari ahli manajemen kontrak CCMS-nya. Namun skema SKKNI LKPP-nya ini saya belum dapat tahu ada atau tidak, saya belum tahu ini. Nah, ini terkait di Indonesia. Nah, ini sedikit video awareness tahun 2015. Jadi tahun 2015 saya dan teman-teman melakukan awareness QS di 16 provinsi. Waktu itu kita berbanyak orang, termasuk ada Bu Eli dari SQS, kita juga ada dari dosen dari Malaysia, juga ada teman-teman dari IKSI, termasuk teman-teman yang lulusan beasiswa dari Construction Contract Manajemennya UTM yang dibiayai oleh Bina Jakon. Nah, ini tahun 2015 dulu kita keliling di 16 provinsi melakukan pengenalan tentang peran QS. Serta kita juga melakukan gap analysis. Ada gap analysis di mana waktu itu menghasilkan rencana keperluan pembangunan kompetensi QS akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi dari pengurusan kontrak sampai dengan pelaksanaan proyek. Nah, di awareness QS ini kita juga sosialisasikan bahwa kompetensi QS itu nggak cuma ngitung aja, nggak cuma sebagai cost manager aja, nggak cuma sebagai estimator aja. Nah, ini kita lanjut aja. Nah, ini apa sih quantity surveying, ya kan? Kita dapat melacak sejarah pada tahun 1792, itu saat The Surveyor Club namanya dulu dibentuk tahun itu 1792. Mungkin tahun 1792 itu kalau di Indonesia perang Diponegoro aja belum terjadi ya. Kalau saya hitung-hitung tuh Pangeran Diponegoro dulu masih umur 7 tahun tuh, 1792. Nah, sedangkan di sana di Inggris tahun 1792 ini sudah ada pertemuan 20 surveyor di Westminster Palace Hotel, itu menghasilkan peraturan. Nah, peraturan apa itu nanti kita bahas, karena waktu itu profesi surveyor terus berkembang waktu itu. Lalu di tahun 1868 mereka bertemu kembali di tempat yang sama di hotel ini juga, menunjuk John Clayton sebagai presiden pertamanya para surveyor. Nah, ini kita ke histori sedikit bahwa
akhirnya mereka membentuk pertemuan itu. Sebenarnya itu pertemuan itu di situ sampai dia sewa kantor di alamatnya ini 12 Great George Street ini, sampai sekarang kantornya masih di situ. Hanya tahun 1946 namanya berubah jadi RICS, Royal Institution of Chartered Surveyor. Nah, di beberapa negara para surveyor profesional sudah dipandang sama lembaga keuangan besar. Jadi lembaga keuangan tuh kalau ngelihat proyek yang lihat QS, bagaimana tentang pembiayaannya dan lain-lainnya. Jadi di pemerintah dunia sebagai standar dalam hal regulasi di properti, bahkan juga di konstruksi. Mereka juga sekarang punya moto menjaga masa depan dan tidak merusak planet untuk generasi mendatang. Jadi menghitung prestasi pekerjaan adalah salah satu kompetensi dari quantitative surveyor. Ini jelas ya, karena di SKK ini juga disebut kayak gitu. Di international definition-nya juga ngomong kayak gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang bingung QS apa sih QS gitu, quantitative surveyor apa sih? Jadi quantitative surveyor tuh ahli disiplin ilmu juga, semisal kayak arsitek atau teknik sipil gitu. Dia itu disiplin ilmu juga. Dia yang menghitung prestasi pekerjaan itu masuknya di kompetensinya QS ini, quantitative surveyor ini. Nah, kalau kita melihat kompetensi QS based on RICS, kita bisa lihat di sini bahwa QS itu mempunyai banyak kompetensi. Pertama adalah di desain ekonomiknya, itu akan bicara tentang cost planning, detail cost estimate. Kita juga bicara bahwa QS itu punya kompetensi di kontrak practice. Jadi dia berhubungan pada kontrak administration, kontrak award, payment, variation, EOT, ya kan, final account. Nah, itu semuanya memang itu kompetensinya di QS. Nah, termasuk ada juga kompetensi construction technology and services. Ini building technology, MA. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin sehari-hari tentang procurement and contract strategy, tender documentation, tender evaluasi, tender award gitu kan. Nah, ternyata ini cuma bagian kecil dari salah satu kompetensinya QS berdasarkan RICS gitu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini sebenarnya ilmu ini adanya di mana sih gitu? Nah, adanya di QS gitu. Kompetensinya di sini. Ilmunya ada. Dia seperti arsitek, sipil dan lain-lain, tapi ini memang dia QS based on RICS ya, yang dia mengklasifikasikan kompetensinya seperti ini. Kenapa begitu? Emang karena QS based on-nya RICS. Nah, ini sini juga ada, ini yang kita bicarakan sekarang. Ini yang kita bicara sekarang bahwa kompetensi QS menurut RICS termasuk quantification, measurement, and costing. Jadi measurement, cara menghitung prestasi pekerjaan, itu ada ilmunya, dan itu kompetensinya ada di QS, di nomor 5 ini. Nah, terus ada di contract financial reporting. Nah, ini kita bicara tentang elemental cost analysis, jadi lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang QS tahu tentang procurement? Belum tentu. Apakah QS tahu tentang kontrak practice? Belum tentu. Jadi bisa diklasifikasikan juga nanti kayak QS yang di Indonesia yang banyak bergabung di ICSI, itu lebih banyak QS yang dia lebih ke quantification-nya sebagai estimatornya. Jadi ada di 5 nih. Jadi belum tentu teman-teman yang di ICSI semuanya menguasai 6 kompetensi ini. Mungkin ada ya, kebanyakan ya cuma 5 ini. Jadi kalau ngomong procurement, dia mungkin belum paham karena nggak masuk kompetensinya. Tapi ada juga seorang QS yang sudah menguasai semua ini. Jadi 6-6-nya dia bisa, semuanya bisa bicara tentang 6 semua kompetensi ini. Nah, ini adanya di kompetensi QS. Lalu kita akan bicara tentang QS ini bagaimana sih caranya QS menghitung volume, kan itu pertanyaannya. Terus ini kan katanya ilmunya di QS, terus QS ngitung volume gimana gitu kira-kira. Nah, ini kita akan lihat nanti. Sebelum menghitung volume, tentunya kita akan bicara sedikit tentang alatnya, yaitu BOQ ya, Bill of Quantity. Mungkin semua orang yang ada di sini udah tahu BOQ itu apa, tapi kita akan bahas BOQ ini yang mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu gitu. Nah, ini alat dari QS. Oke.
eh, pertama adalah bagaimana sih seorang QS bekerja untuk menyiapkan bill of quantity. Nah, jadi apa sih bill of quantity? Saya nggak perlu jelasin bill of quantity karena Bapak Ibu pasti udah tahu sehari-hari mungkin ngelihat BQ itu kayak gimana. Eh, yang perlu saya informasikan bahwa BOQ ini diperkenalkan pada awal 1785. 1785. Siapa yang kenalin? Ya itu orang-orang QS itu yang membuat dia. Namun sampai sekarang ini banyak negara yang menggunakan BQ ini untuk tender atau untuk cost management tujuannya gitu ya. Tapi bagaimanapun yang tadi saya bilang bahwa yang menyiapkan BQ ini di negara-negara lain selain di UK kayak di Indonesia itu bukan QS. Tapi kalau di UK ya ini kerjanya QS, memang yang punya ilmunya QS gitu, sehingga dia tahu cara bikin BQ seperti apa yang benar. Sehingga nggak ada kesalahan atau kesalahan kecil aja. Karena mungkin Bapak Ibu tahu ya kalau di project kalau kita hitung MC0 ada nggak yang BQ-nya sama benar-benar? Nah, saya pikir kayaknya nggak ada yang sama ya, selalu berbeda. Nah, itu salah satu permasalahan yang ada di proyek kita. Karena apa? Karena yang menyiapkan itu di Indonesia adalah ASMED. Jadi termasuk orang arsiteknya, dia ngitung juga, ngitung volume pekerjaan arsitek. Orang sipilnya ngitung juga dia. Padahal itu bukan kompetensinya dia tuh, tapi perannya QS diambil sama dia. Nah, di mana si ASMED ini paham bagaimana menghitung volume, itu sih nggak masalah. Tapi kalau dia belum paham, ya ini yang jadi masalah. Oke, kalau di Eropa, kayak di Jerman, Spanyol, Rusia, Bulgaria, itu BQ untuk bidding dan evaluation biddingnya juga. Nah, itu yang menyiapkan arsitek. Jadi nggak cuma di Indonesia loh, ternyata BQ juga disiapkan oleh arsitek dan engineer di Eropa. Di Middle East juga, di Middle East kayak di Inggris ya, dia di-prepare oleh quantity surveyor. Kalau di Afrika, dia udah terinfluence banget sama British, jadi samalah kayak British. Nah, ini proses, saya akan bicara sedikit tentang proses preparation of BQ. Preparation of BQ, kita akan bicara sedikit di sini. Bagaimana sih caranya menghitung volume? Bagaimana menghitung volume? Nah, mungkin ini menurut Bapak Ibu suatu hal yang, apa sih susahnya kan gitu ya. Tapi buktinya kok nggak pernah ada, kadang hitungan kita nggak pernah sama gitu. Kenapa nih kan gitu? Ya karena memang selama ini ilmunya mungkin belum pernah tahu gitu ya. Jadi menghitung volume nih kalau orang kia sudah tahu lah taking off udah tahu. Tapi pada kenyataannya juga ternyata di proyek saya sebagai owner proyek swasta yang mempekerjakan QS-nya Indonesia, ternyata taking off-nya juga berantakan gitu. Jadi sebenarnya QS yang dibilang QS juga taking off berantakan juga. Nah, jadi proses taking off ini ada 12 stepan gitu, cara untuk kita checklist saja. Pertama kita menerima drawing-nya, gitu kan, nanti kita prepare untuk taking off list-nya, lalu proses taking off gitu kan, setelah taking off kita isi di isiannya, bla 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 bla, checking, editing, typing gitu kan, sampai di binding, sehingga jadi itu BQ. Tapi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu pasti udah pernah lihat BQ, tapi saya yakin belum pernah melihat taking off-nya. Nah, ini perlu nanti bisa jadi pertanyaan. Nah, ini sedikit video dari saya temukan di YouTube. Ini sedikit tutorial kali ya bagaimana menghitung taking off. Nah, itu jadi tadi begitu dapat gambar dia hitung, tapi dia hitungnya nggak sembarangan. Dia ngelihat ternyata ada apa tuh kitabnya, ada acuannya. Nah, acuannya ini apa, measurement rules-nya seperti apa, definition rules-nya seperti apa, informasi detailnya seperti apa. Ternyata ada ininya apa kamusnya. Nah, ini contoh dari taking off. Nah, sekarang pertanyaannya,
ada nggak Bapak Ibu punya taking off dari perencana? Apa cuma dapat BQ aja? Nah, sebenarnya perhitungan taking off itu bisa lebih tebal daripada BQ karena itu kan hitungannya dari bagaimana mendapatkan volume di BQ. Nah, ketika nanti kita lihat ada volumenya berbeda, maka kita akan buka nih hitungannya lagi, taking off-nya. Taking off-nya kayak gimana dulu? Oh, ternyata ngitungnya ada yang salah di sini. Atau mungkin yang bilang salah itu yang salah. Karena kita cek taking off-nya, oh ini udah benar gitu. Karena ini hitungan detail dari mendapatkan volume di BQ. Nah, ini video yang udah umum, mungkin banyak yang udah lihat, tapi ini menggambarkan sekali lagi untuk menjelaskan apa sih QS gitu ya. Mungkin kita bisa lihat videonya. Mungkin yang belum pernah melihat ini lumayan untuk penjelasan apa sih QS. Ini saya putarkan dulu. In Singapore, every building you see is the product of hard work by professionals in the architectural, engineering, and construction industries. Modern buildings tell the story of Singapore's development, charting its transformation from the slums and squatters of yesteryears to the vibrant cosmopolitan city-state that we see today. The construction industry not only creates jobs and drives economic activity, it also makes Singapore one of the best quality and most sustainable. Jadi video ini secara ringkas, secara mudah ingin menggambarkan profesional apa aja sih yang terlibat di konstruksi gitu. Jadi dia ingin menjelaskan apa sih tugasnya masing-masing para profesional itu yang terlibat di konstruksi. Nah, ini udah melibatkan pengertian QS dalam artian cost manager di sini. Nah, ini juga udah bicara tentang green building. Nah, ini kita sudah memulai. Nah, ini pertama. Nah, kita lihat apa tugasnya seorang arsitek di konstruksi. Nah, dia sebagai desainer. Jadi yang membuat ide, konsep, desain itu orang arsitek. Ya kalau yang bikin orang QS ya pasti nggak pas, nggak bisa. Apalagi orang struktur. Harus pasti ini peran masing-masing dari profesional, para profesional. Nah, di sini arsitek seenak-enaknya dia aja nih materialnya mau ini yang bagus dan lain-lain gitu kan, estetikanya dia lihat gitu, dia mencanakan apapun yang dia inginkan karena memang soal arsitek seperti itu, pengennya bagus sesuai dengan desainnya dia kan. Nah sekarang ada civil engineer. Nah civil engineer tentunya tugasnya setelah arsitek ya, setelah arsitek menggambar, baru sipil mulai menghitung bagaimana mewujudkan konstruksinya itu. Nah ini kadang kalau di Indonesia kalau sipilnya agak susah, arsitek suruh rubah. Cuma kalau arsitek yang nggak mau ya mau nggak mau dihitung. Mungkin nanti kosnya yang jadi besar. And the temperature changes. While a C&S engineer is the structure specialist that sets the bones, our M&E engineer is the expert responsible for connecting the veins, injecting the life force that brings a building into being. Ini tugasnya dari mechanical engineer. Electricity, lights, air conditioning, and ventilation systems to become a living, breathing, habitable place. Jadi masing-masing disiplin ilmu, masing-masing profesional, mereka punya perannya masing-masing di tim konstruksi ini. Gitu. Nah, mulai datanglah seorang quantity surveyor. Nah, ini terlihat bahwa QS sebagai cost manager ya, berperannya dalam kompetensinya dia dalam cost manager. Nah, sehingga proyek benar-benar dihitung oleh QS.
consolidating all the information and numbers to come up with the tender specifications and Nah, contracts. biasanya orang QS tuh tahu tuh ini kemahalan atau kemurahan, ini harusnya berapa dan lain-lain. Ya, nah, termasuk dia ngebungkus kontraknya. As the actual Nah, ini construction starts, project someone manager has to ensure the smooth yang tadi running of saya the sampaikan di project. depan, The project manager. manager's work revolves around three very important elements: time, cost, and quality. He becomes the key overseer once construction work begins, organizing the resources to turn plans for a new building into reality. That means planning the time frame for all the necessary tasks, getting the project started from the initial stage of drafting to the final coat of paint, and to ensure that a project gets completed on time. And so the building is completed, the people have moved in, and the work is done. Or is it? Buildings are built to last for Bahkan many setelah years, some proyeknya surviving selesai, several generations. kita masih punya profesional lain. Proper maintenance is Biasanya necessary. di BM kan, di building The manager. facility manager is like a Ada doctor facility who manager. performs regular health checks on buildings Nah, to jadi ini ensure they are menjelaskan well-maintained masing-masing and fit peran for dari para profesional condition. di dalam Facility konstruksi. manager looks after the needs and interests of the builder and its occupants and comes up with ways to continually improve. Nah, the tentunya building's dengan video ini amenities and akan services. lagi menjadi lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk That's to make certain memahami that the apa building is peran-perannya healthy profesional and its masing-masing di occupants konstruksi. happy. These 6 professions form the core Nah, kebetulan ini of a single team in 6 the aja ya, 6 construction profesional and yang building industry. disebutin di konstruksi tim manager. Sebenarnya banyak profesional yang terlibat di konstruksi. They are responsible for building the roofs over our Termasuk heads. tadi disebutin ada green building. Taking care to Itu preserve kita juga tahu ada GP kan, di resources Indonesia ada GP. for our future generations. As the industry continues to grow, there are plenty of opportunities available Oke, for kita all talent. lanjutin aja, kita selesaikan. Nah ini, jadi construction project team. Tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa saya pernah menjadi project manager di 14 proyek. Nah, namun pengertian project manager ini secara international definition ini agak menjadi rancu ya, agak beda karena nggak tepat kalau saya sebagai kontraktor, saya dibilang sebagai project manager. Karena project manager itu adalah orang yang memanage proyek dari nol sebelum FS sampai proyek itu selesai. Bukan hanya di construction aja, bukan masa di construction aja, apalagi cuma di penyedianya aja atau di kontraktornya aja. Nah, ini mungkin sedikit gambaran dari construction project team. Jadi pertama tentunya ada klien atau owner ya atau pengguna. Nah, ini ada project manager. Project manager ini biasanya membantu owner untuk menjalankan proyeknya dia. Jadi terlibat dari awal. Nah, langsung ada arsitek yang tadi udah dijelasin di video. Ada engineer lagi, ada landscape architect. Nah, ini ada QS, ada banker, ada supplier, nominated subcon, ada mencon. Nah, jadi kan project manager itu beda sama mencon. Artinya mencon itu hanya berperan di construction periodnya aja. Kalau project manager itu berperan dari A sampai Z. Nah, ini makanya saya bilang penyebutan project manager sebagai kepala proyek yang memimpin hanya di construction manajernya aja ini agak rancu dari pengertian di sini. Nah, di sini digambarkan bahwa QS adalah tim yang tersendiri. Sedangkan tadi di Indonesia udah saya sampaikan bahwa QS ini perannya diambil oleh masing-masing profesional yang lain. Misalnya arsitek ngambil perannya QS. ME ngambil perannya QS. Terus di pengguna juga kadang-kala ada QS-nya juga. Terus di mencon ada QS. Kalau kita ngomong QS di mencon pasti identiknya oleh seorang yang mengestimate, yang seorang menghitung volume. Itu identiknya di mencon. Oke, ini sedikit diagram dari Donald Towie yang saya temukan. Ini client team pada traditional procurement. Jadi klien itu punya tim. Timnya dari design team, ada konsultan dan lain-lain, ada construction team, ada mencon, subcon dan lain-lain, ada development team, di financial, di legalnya dan lain-lain.
Nah, ini gambaran sedikit tentang QS di project management ya. Ini berdasarkan standar RCS. Jadi QS itu bukan project manager. QS itu bukan arsitek. QS ya QS gitu. Nah, QS itu kerjanya yang di centang-centang hijau ini. Jadi nggak semua dikerjain sama QS. Tapi kalau project manager itu terlibat di semuanya. Nah, kalau di Mencon hanya terlibat di construction ya. Kalau bicara tentang konvensional ya. Nah, cuma kalau kita ngomong tentang design and build, ya mungkin dia terlibat juga di design development-nya. Nah, centang-centang hijau ini adalah di mana ada peran QS di situ, QS terlibat di situ, bahkan di FS, di depan. Jadi ketika owner mau bikin misalnya apartemen, itu udah ngomong sama QS, gimana nih, saya pengen jual apartemen supaya untung, budgetnya berapa, dan lain. Udah di situ dia ngomong. Nah, sampai dia bahkan mengatur tender documentation-nya, tenderingnya, spec-nya, tender award-nya, elemental cost analysis-nya, sampai ke final account. Nah, ini sedikit gambaran. Ini servisnya QS apa, ya itu ada yang BQ, contractual arrangement, valuation of work, payment, sampai ke litigasi, arbitrase, ADR, alternative dispute resolution, itu juga semua servis dari quantity surveyor. Ini saya ada sedikit lagi penjelasan perilaku masing-masing. Jadi kalau kliennya pengennya kayak gini, cuma kadang arsitek tuh pengennya kayak gini gitu, pengen dibagus-bagusin kan gitu. Tapi enggak lagi engineer pengennya kuat. Udah ditopang sono, topang sini karena dia pengen aman, lalu dikuatin aja. Nah, ini beberapa perilaku dari beberapa profesional yang tadi udah kita lihat di videonya. Tapi kalau supplier apa? Supplier pengennya materialnya yang banyak biar dia untung kan gitu. Nah, terus QS pengennya udahlah minimalis aja, kalau buat ayunan tali aja kamu udah bisa ayunan, nggak usah ngabisin duit banyak-banyak. Ini QS sebagai estimate-nya. Nah, terus kalau environment show-nya bilang itu pohon jangan diapa-apain dong, nanti ngerusak lingkungan. Nah, terus kalau builder erected-nya dia pengen itu dipotong sehingga dia dapat kerjaan untuk menopang si pohonnya. Nah, ini kalau fire department lihat udahlah nggak usah ada pohonnya nanti kebakaran. Nah, ini pelaku-pelaku dalam merespon perannya masing-masing. Jadi perannya apa? Kalau perannya arsitek kayak gini, engineer kayak gini, QS kayak gini. Nah, ketika peran QS diambil oleh arsitek dan engineer itu bisa kadang ada konflik of interest ya mungkin ya. Oke, ini selesai kita di kompetensinya. Nah, kita udah mulai mau ke cara menghitungnya. Oke, kita itu di kompetensinya. Jadi nanti nih kita tinggal ngebahas cara menghitung ini yang intinya kan yang mau kita diskusikan malam ini. Jadi cara menghitung prestasi pekerjaan konstruksi. Ini judul yang ditugasin Pak Muji nih. Jadi saya nggak nyari judul sendiri. Jadi Pak Muji kasih judul ke saya sebagai materi dalam bincang-bincang santai ini. Sekilas sepertinya judulnya biasa aja ya, nggak ada istimewanya gitu ya. Tapi karena apa ya, orang di sini semua yang dengar pasti udah sering lah, apa sih susahnya, saya udah berkali-kali kan gitu ya. Tapi menurut saya topik ini nggak santai. Topik ini sangat luas sekali, nggak bakal selesai dibahas sampai kapanpun gitu. Karena tadi saya bilang kita nggak akan bicara tentang bahwa luas itu panjang kali lebar, volume panjang kali lebar tinggi, kita nggak bicara ke situ. Tapi kita akan bicara sedikit tentang bagian dari ilmu kontrak, manajemen konstruksi. Ya, kita akan bicara sedikit bagian ilmu yang mungkin dulu pernah saya pelajari di Master Construction Contract Management. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana cara menghitung prestasi pekerjaan konstruksi. Nah, ini judulnya nih dari Pak Muji. Nah, karena teman-teman banyak yang dari pemerintah juga, banyak yang dari swasta, maka saya akan melihat ini dari dua sisi. Karena kalau swasta kan nggak diwajibkan pakai permen atau Perpres gitu kan. BUMN aja nggak diwajibkan pakai Perpres 16 atau Permen 14. Kita pakainya Permen BUMN nomor 8 2019 gitu kan. Nanti BLU juga beda lagi. Nah, swasta apalagi? Swasta pasti nggak pakai ini kan. Nah, itu. Kalau kita ngelihat dari gambaran ini, kita bisa lihat bahwa
gimana sih mekanisme sistemnya. Ini saya yakin topik dari Pak Muji ini bermula dari postingan Pak Muji di Telegram tentang pasal 82 dalam PP nomor 22 tahun 2020. Dalam hati saya, waduh, untunglah saya cuma ditugasin Pak Muji satu pasal. Coba kalau 2 pasal aja, waduh udah banyak banget. Ini satu pasal aja udah bakal banyak pembahasannya. Sampai saya nggak ada waktu untuk nulis, jadi mungkin nanti kita lihat apa yang kita tulis di situ aja. Mohon maaf kalau ada keterbatasan, tapi ini menarik sekali di PP 22 ini karena udah berani menulis tentang hal yang lain yang mungkin baru dengar sama teman-teman, misalnya tentang target cost. Nah ini kita lanjut ke ini PP 22 tahun 2020. Ini kan yang asal muasal kenapa judul ini ada di diskusi ini. Nah ini dalam pasal ini memang mengatur tentang sistem perhitungan hasil pekerjaan pada PP 22 pasal 82 ya. Mungkin saya sekarang agak agak slow ngomongnya biar dicermati. Kalau tadi ngebut karena waktunya biar dapat. Nah ini agak slow. Jadi di PP 22 itu di pasal 82 itu disebutkan dalam keterangannya adalah cukup jelas nih bilangnya. Kalau menurut saya belum jelas gitu, tapi ya oke lah nanti kita bahas. Nah, terus di pasal 83 itu disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, syarat dan dokumen terstandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 itu diatur dengan peraturan menteri. Nah, itu disebutkan di pasal 83. Jadi apa yang sudah diatur di sini itu nanti diatur secara detail di Permen 14. Mungkin tapi disebutkan cukup jelas ini sepenuhnya. Sekali lagi saya katakan ini sepenuhnya saya menyatakan bahwa ini saya pikir belum jelasnya gimana, nanti kita bahas. Nah, ini menarik karena satu pasal aja nih kita bisa banyak sekali membahas ini. Kita coba lanjut lagi dulu. Nah, ini saya ingin kilas balik ke teman-teman. Kemarin teman-teman banyak sering ikut webinar, Zoom gitu ya. Itu ada beberapa kali sosialisasi tentang PP nomor 22. Tapi pertanyaan saya, apakah teman-teman ngeh pas dijelasin di sistem perhitungan hasil pekerjaannya ini? Nah, kalau mungkin nggak ngeh, ini saya coba putar lagi khusus di penjelasan di pasal 82-nya ya. Saya ada 2 video yang saya dapat, ini saya coba satu dulu. Bagaimana penjelasan saat disosialisasi. Kemudian sistem perhitungan pekerjaan ini terdiri dari lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan, presentasi nilai, cost reimbursable, dan target cost. Ini saya kira ini juga sudah diatur di dalam Permen 14. Lanjut. Nah, itu disebutkan bahwa saya kira ini sudah diatur di Permen 18. Itu ya kata kuncinya. Lalu di video selanjutnya. Sistem perhitungan hasil pekerjaan ini terdiri dari lamsam, satuan, seperti biasa, gabungan lamsam dan harga satuan, persentase nilai, cost reimbursable, dan target cost. Nah, ini sekali lagi untuk sistem perhitungan hasil pekerjaan ini tentunya ini harus diakomodasi atau pengaturannya betul-betul harus dicermati di dalam kontrak, karena seringkali disinilah terjadi kesalahan. Para PPK dan penyedia sepatah
Oke, lanjut. Oke, di sini jelas loh ada pesan dari Bu Dewi itu. PPK jangan sampai salah, ya kan? Para pengguna jangan sampai salah, itu udah diamanatkan. Saya pikir ini udah sangat jelas katanya. Jadi Bu Dewi bilang jangan sampai salah loh, gitu. Ini karena ini udah diakomodir gitu ya kira-kira ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, ini sekarang kita bicara Permen 14. Permen 14. Jadi di Permen 14 itu di pasal 33 itu ayat 2 disebutkan jenis kontrak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari A. kontrak lamsam, B. kontrak harga satuan, dan C. kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Saya kira ini nggak perlu dijelasin, pasti semua orang udah tahu lah kalau jenis kontrak ada 3 itu, lamsam, harga satuan, gabungan. Nah, cuma masalahnya ketika kita balik ke mana? Ke PP 2 tadi itu disebutin ada target cost. Nah, kan itu korelasinya gimana kan kira-kira. Nah, ini kita coba lihat. Nah, kita coba lihat satu-satu apa yang diamanatkan di PP nomor 22. Itu ada 6 ya. Pertama adalah sistem perhitungan hasil pekerjaan lumsum. Sekarang lumsum yang kalau bahasanya lumsum. Kalau PP 22 2020 itu menyatakan bahwa untuk lumsum, perhitungan hasil pekerjaan lumsum dengan lumsum merupakan perhitungan harga tetap gitu ya yang sudah disepakati. Nah, ini yang saya highlight kuning ini kita lihat bahwa di lumsum itu bisa saja terjadi perubahan lingkup pekerjaan. Nah, ketika terjadi perubahan lingkup pekerjaan, tentunya harga tetap di lumsum dapat berubah. Jadi nggak sampai kiamat lumsum itu nggak berubah, tapi lumsum bisa berubah ketika perubahan lingkup pekerjaannya berubah. Ini kalau bahasanya Pak Sarwono, saya ingat dulu pas ikut pelatihan FIDIK sama Pak Sarwono, itu coba kamu kalau toiletnya dulunya biasa, terus perubahan speknya jadi toilet emas. Mau nggak berubah? Nggak mau kan? Itu kan harus berubah berarti walaupun lumsum. Nah, itu selalu saya ingat tuh waktu itu. Ya emang itu bahasa mudahnya seperti itu. Perubahan lingkup pekerjaan itu kan bisa terdiri dari spesifikasinya juga berubah. Jadi kalau udah berubah berarti lingkup pekerjaan berubah. Ataupun dari penambahan lingkup. Penambahan lingkup beda sama penambahan pekerjaan nanti ya. Nah, di Permen 14 ini disebutkan bahwa kontrak lumsum itu digunakan. Nah, ini yang jadi nanti akan kita bahas. Kita lihat dulu ya, ini Permen 14 bahwa lumsum itu digunakan salah satunya ketika DED lengkap dan akurat. Jadi lumsum itu ketika DED lengkap dan akurat. Memang kalau lumsum itu pada dasarnya sesuatu yang sudah jelas baru ditenderkan. Makanya lumsum itu kan dikonstruksi banyaknya kejadiannya di proyek gedung aja yang udah jelas-jelas. Nah, memang semuanya harus sudah jelas, tapi nanti kita bahas coba ini. Nah, terus di sini juga disebutkan bahwa tanpa rincian biaya dan volume. Jadi untuk lumsum itu dicantum dalam kontrak tanpa rincian biaya dan volume. Oke, ini yang lumsum. Terus kita masuk ke harga satuan. Harga satuan di PP 22 tahun 2020, ini bagaimana sih sistem perhitungannya? Ya berdasarkan pada hasil pengukuran bersama di PP 22. Lalu di Permen 14 disebutkan bahwa kontrak harga satuan itu volumenya masih bersifat perkiraan. Saya pikir semua orang udah tahu masalah ini, jadi nggak perlu dijelaskan lebih detail. Lalu pengukurannya berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan. Gampang sekali. Jadi ketika ada volumenya, realisasinya berapa, yaitu yang diukur, yaitu yang dibayar. Ini kan gampang lah ya, ininya pengertiannya. Lalu 10 menit lagi, kita Pak? Bisa ya? Ya. 10 menit lagi, nanti sisanya kita diskusi. Oh, gitu ya. Kalau gitu saya langsung ke ini aja deh, ke Perhitungan? enggak, saya langsung aja menyampaikan apa yang sebenarnya kita diskusikan malam ini. Jadi pada harga lumsum di proyek pemerintah ini
digunakan pada traditional and design and build procurement. Jadi resiko terbesarnya antara keduanya bagi penyedia adalah pada design and build. Itu lebih besar. Apabila penyedia tidak bisa menghitung biaya pada fasenya, maka penyedia cenderung mengestimasi penawaran dengan cara mengira-ngira, sehingga dapat menjadi bencana dengan kerugian yang sangat besar. Nah, pada proyek pemerintah diambilkan proyek gedung secara umum karena ada kebutuhan secara mendesak. Nah, ini udah ada di Permen PU nomor 1 tahun 2020, yaitu pekerjaan mendesak masuk dalam pasal 5 ayat 1B. Nah, penggunaan dalam dokumen pemilihan desain and build ini menyertakan daftar keluaran dan harga. Namun pada prakteknya, nah ini saya langsung bicara tentang praktikal aja ya. Yang tadi kan teori ya, kita langsung bicara. Namun pada prakteknya ini pemilik owner itu menyertai uraian pekerjaan yang telah diisi dengan volume, ada kolom harga yang masih kosong. Pada uraian pekerjaan diisi secara global per kelompok pekerjaan, misalnya pekerjaan arsitek, ME lainnya, dan mencantumkan volume dengan satuan meter persegi. Terdapat juga luas bangunan secara total pada bagian bawah, daftar keluaran dan harga terdapat rumusan harga per meter persegi. Nah, untuk penyedia yang tidak paham, pasti akan memberikan penawaran dengan asumsi uraian pekerjaan yang sudah diisi oleh pengguna lengkap dengan volume meter perseginya, sehingga penyedia akan mengestimate harga penawaran dengan hitungan biaya per meter persegi. Nah, permasalahan yang pertama, daftar keluaran dan harga. Bagaimana pengguna bisa mengisi uraian-uraian pekerjaan dengan volume satuan meter persegi, padahal namanya luasan itu adalah berdasar gambar. Sedangkan namanya design and build itu gambar belum ada, ya kan? Nah, terus kalau itu sebagai estimasi aja dari skematik misalnya, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Karena gambar skematik ini belum tentu lulus saat IMB. Nah, itu ya. Karena nanti kita lihat lebar minimal lebar koridor dan lain-lain. Sehingga penyedia yang tidak paham pasti akan menawar berdasarkan luasan meter persegi tertentu yang sudah ditentukan pada dokumen pemilihan. Nah, ini contoh yang bisa jadi masalah di Lumsum. Nanti ada di basic design juga. Karena di Permen PUPR itu disebutkan bahwa dokumen paling sedikit berupa ada di poin F itu meliputi gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal. Ingat, nah kalau di tender itu sudah disertakan dan di Permen 1 menyatakan itu, setidak-tidaknya ada itu, tapi ternyata kalau skematik yang udah ada denahnya, udah ada ukurannya, itu tidak bisa seperti itu nanti kejadiannya, ini menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga kalau skematik itu saya pikir harusnya suatu yang justru dipertandingkan. Jadi nanti cukup dengan sketch desain aja. Lalu desain and build memang dilakukan di fase perencanaan. Namun di fase perencanaan yang mana, stage mana, itu tahapannya, karena ini tahapan menghitungnya biayanya beda-beda. Di skematik kita ngitungnya beda, di sketch juga kita beda. Nah, nanti mungkin di KAK aja, dengan KAK aja kita juga udah bisa ngitung, tapi dengan cara yang beda. Nah, itu saya lanjut aja nanti langsung di harga satuan. Jadi di harga satuan ini mungkin Bapak Ibu pikir tidak ada masalah. Sebenarnya di harga satuan ini juga banyak masalah, terutama ketika pengguna menyertakan analisa harga satuan. Pada dokumen pemilihan dengan baku yang lengkap, koefisiennya ada, itu bisa jadi permasalahan sendiri. Misalnya ya, ketika pengguna menentukan analisa harga satuan, contoh misalnya itu disebutkan sampai berapa, besinya berapa, koefisiennya sudah ada, dan penyedia hanya mengisi harga satuannya aja. Ketika pelaksanaannya nanti, ternyata koefisien besinya itu tidak sama, ini menjadi sengketa yang menurut saya tidak perlu harusnya terjadi. Lalu untuk gabungan lamsam dan harga satuan. Ini saya agak bingung karena saya nggak pernah belajar yang namanya gabungan lumsum dan harga satuan, dan di teori juga nggak ada ini. Nah, saya juga kalau ngobrol kemarin ada konsultan dari luar juga, dia nggak tahu gabungan lamsam, ternyata gabungan lamsam dan harga satuan ini hanya ada di Indonesia. Nah, sebenarnya saya punya cerita di sini, tapi waktunya udah terbatas. Saya langsung ke persentase nilai. Nah, persentase nilai ini juga ada jadi masalah sendiri ketika
presentasi nilai yang dimaksud ini sistem pembayaran tidak dilakukan secara sekaligus seperti turnkey, karena kita lihat bahwa ini bagian yang terintegrasi. Jadi misalnya ilustrasinya mudahnya pekerjaan mechanical electrical. Di sini mungkin ada teman-teman juga yang dari proyek yang pernah mengalami ini. Ketika kita melakukan presentasi nilai mechanical electrical secara output, itu nggak akan bisa, karena ini terintegrasi dengan misalnya PLN yang harus mengalirkan listriknya dulu. Nah, itu juga hati-hati dalam presentasi nilai. Lalu kita lanjut aja ke cost frame ya. Saya ngomong cost frame aja. Ini termasuk open contract. Ini sebenarnya mau saya bahas banyak, cost frame sama target cost. Nah, ini open information sebagai win-win solution. Jadi pada cost frame ini nilai kontrak dapat naik pada saat pelaksanaan kontrak akibat terjadinya kenaikan terhadap material, alat, upah, dan pekerjaan langsung itu. Nah, perhitungan hasil pekerjaan dengan cost frame ini merupakan perhitungan berdasarkan pengeluaran biaya ditambah imbalan jasa yang disepakati oleh para pihak. Nah, tambahan imbalannya ini kalau biasanya internasional mungkin 10%, tapi sebenarnya nggak ada bakunya, bisa disepakati, ya kan? Cuma pengguna harus tahu resikonya apa sih di cost frame ini. Dia lebih besar buat pengguna. Kedengarannya seperti transparan, memang ada yang perlu diperhatikan di cost frame ini. Pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 itu disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi itu paling sedikit harus mencakup uraian mengenai lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, cara pembayaran. Lalu kita lihat prakteknya di cost frame. Cost frame ini pertama pada lingkup pekerjaan. Kebanyakan lingkup pekerjaan pada pelaksanaan cost frame akan berkembang. Memang ini sebagai salah satu sifatnya kan. Jadi bahkan tanpa lingkup pekerjaan aja bisa dipastikan udah bisa jalan, karena yang dibayar nanti biayanya kan. Kedua, jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan di sini juga nggak pasti kapan tahu selesainya, karena yang dipegang adalah based on reality cost-nya, bukan dari schedule jadwalnya. Terus waktu pembayaran juga menjadi permasalahan karena kita nggak tahu progres 100%-nya kapan. Nah, potensi masalah di cost frame ini pertama adalah dalam tender pengguna tetap masih bisa minta penawaran total biaya proyek kepada kontraktor sebagai dasar pertimbangan untuk menunjuk pemenang. Tapi ingat, ini kan cost frame, maksudnya dia tinggal ini aja, whatever the cost may be and the fee associated with the work. Maksudnya ya seperti itu. Jadi dalam PP 22 itu pengeluaran cost frame itu paling sedikit meliputi pembelian biaya bahan, sewa peralatan, dan upah pekerja. Tapi ingat, bagaimana proyek-proyek supply by owner. Nah, kan? Nah, terus sebagian kontrak cost frame ini juga menetapkan bahwa hanya biaya terkait proyek yang akan dibayarkan oleh pemilik, artinya hanya biaya langsung. Bagaimana biaya overhead-nya itu juga belum ada rinciannya secara jelas. Lalu imbalan jasa. Imbalan jasa juga berapa standar atau aturan yang mencukupi. Ini ada beberapa banyak hal yang terjadi. Saya mungkin lewatin aja langsung kenapa kita harus pakai cost frame. Untuk penyedia, di saat penyedia tidak bisa menghitung biaya karena informasi tidak lengkap. Ada risiko yang belum jelas, spek yang belum jelas, volume belum bisa dipastikan, bahkan lingkup masih berkembang, belum fix. Nah, itu bagi penyedia seperti itu. Untuk penyedia yang tidak punya pengalaman, estimasi, itu juga bisa dia lebih senang pakai cost frame. Nah, kalau untuk pengguna, saat perencanaan belum komplit, ingin cepat mulai, ini juga bisa pakai cost frame. Menurut saya cost frame lebih cocok pada penunjukan langsung pada kondisi tertentu seperti bencana alam atau semacamnya. Nah, ini kita lihat ada semacam resiko juga yang mungkin bisa ditutup oleh elemental cost analysis, di mana ini juga dipakai di proyek P3 atau PFI di luar sana. Lalu terakhir target cost. Target cost ini karena terakhir saya agak pelan-pelan. Jadi target cost ini kan penyedia juga ikut terlibat dalam proses desain. Jadi sebenarnya udah menyuburkan VE. Cuma kan VE dari dulu bermasalah di Indonesia, nggak bisa berkembang karena bagaimana pengaturan tentang fee-nya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, yang jadi menarik adalah di PP ini menempatkan target cost ini sejajar dengan cost frame. Di mana padahal cost frame target cost ini adalah salah satu varian dari cost frame, termasuk cost plus. Jadi kalau di PP itu disebutkan cost reimbursable itu poinnya E, saya lebih setuju bahwa
target cost-nya ini E.1 karena ini anaknya dan itu bukan sejajaran, tapi target cost ini adalah subnya, dia variannya dan berdasarkan based on cost reimbursable juga, jadi ada fee percentage juga. Nah, sebenarnya ini menarik untuk VE di Indonesia, cuma permasalahannya masih banyak yang bisa kita bahas nanti. Ini ada gambar tentang seperti apa itu target cost-nya itu, paling enggak, tapi enggak dia mempunyai beberapa risiko yang dialokasikan antara pengguna dengan penyedia, diatur sesuai kesepakatan. Nah, ini saya sedikit lagi ada matriks. Nah, ini saya ingin sebenarnya yang mau saya bahas banyak di sini, tapi waktunya udah habis. Jadi sebenarnya kalau di internasional sana, itu procurement route-nya apa dulu? Tradisional, design and build, manajemen, atau partnering. Nah, sebenarnya saya dari dulu pengen banget manajemen based on contract, procurement ini masuk. Karena ini menarik, dan kebetulan saya juga lagi membangun sistem BIM-nya, Building Information Modeling, di Procurement Route of Management. Tapi ternyata manajemen procurement management base ini nggak ada di undang-undang maupun di PP. Justru yang ada baru tradisional design and build dan variannya. Nah, kalau di luar negeri kita bicara procurement, itu kita lihat variasinya apa. Kalau dia lamsam, dia udah punya suitable contract form-nya. Jadi nggak usah bingung orang mau aturan cara ngitungnya, mau aturan tendernya, mau bagaimana begitu, ini semua udah diatur di form kontraknya di sini. Kalau mau target cost ada ICE target cost first edition. Kalau measurement harga satuan itu ada JJT ya, joint tribunal. Cost reimbursement juga ini semua ada kontrak suitable contract form-nya, ini matriksnya. Lalu bagaimana sebenarnya ini semua yang kita bicarakan tentang apa procurement option kita. Nah, itu dulu. Lalu apa form of contract kita, lalu apa rules of measurement kita. Nah, itu semua tergantung kebutuhan dan alokasi resiko kita karena procurement hanya alat untuk mencapainya. Nah, untuk standar pengukuran prestasi pekerjaan berdasarkan pengukuran hasil, ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita punya SE di Bina Marga, ini contoh untuk spesifikasi. Di Indonesia kita kenal sebagai spesifikasi umum, ini contohnya di jalan dan jembatan. Ini bagaimana mengatur, menghitung, dan lain-lain semua ada, dan ini sebagai... Pak Adi, halo Pak Adi, karena ini yang diikuti dari Papua, ya kita sudah tanya jawab lah sekarang. Oh iya, baik Pak, mohon maaf. Kalau gitu kita selesaikan aja ya. Ini tinggal sekitar 2 slide lagi, Pak. Jadi saya mau bicara saja bahwa kita harus punya rules of measurement. Ya, ini punya RICS punya, ada SMM, ada NRM. Nah, ini ada beberapa manfaatnya. Nah, nggak semua punya, negara juga udah punya. Mungkin ya itu terakhir. Tadi saya mau bicara tentang kenapa AHS nggak bisa masuk dokumen kontrak, kenapa ini perbedaannya, tapi mungkin waktunya sudah cukup. Ya, waktu. Mungkin diskusi kita saja nanti. Kita diskusi aja ya Pak, kalau gitu ya. Siap. Ya. Mungkin ini saya ini aja ya, share-nya saya tutup aja ya. Oke. Sip. Oke Pak Muji, mungkin mau menambahkan sebelum masuk diskusi? Diskusi. Ya? Lanjut, silakan. Silakan. Selanjutnya Pak Sampai Tua Sirait, silakan Pak. Pak Sampai Tua Sirait? Atau lanjut ke Pak Ahmad Nur Ilham? Silakan Pak Ahmad. Ya Pak. Ya, halo? Dari mana? Ya. Saya Pak Ilham Pak, dari Inspektorat KKP Pak. Oke, silakan. Saya mau menanyakan begini Pak. Sebenarnya seperti tadi dijelaskan di awal, itu perhitungan antara, contoh kita sebutkan aja BPK dengan Inspektorat itu mesti banyak berbeda, apalagi dengan BPKP. Ya. Yang mau saya tanyakan, boleh nggak di kontrak itu, contoh kan ada pekerjaan pengadaan embung gitu ya, embung. Nah, bisa nggak di kontrak itu disebutkan, diklausulkan tersendiri terkait dengan tata cara perhitungan embung itu, sehingga apabila dilakukan audit oleh BPK atau BPKP atau Ijen,
Jadi dasar perhitungan prestasinya menggunakan seperti yang tertera di kontrak itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Makasih. Ya, Satu Pak Muklis biar nggak lupa gimana kita bahas. Ya. satu-satu aja ya. Ya. Oke. Justru itu yang kita bicarakan. Justru ketika kontrak harus ada itu, ya kan? Tadi kan udah disampaikan ketika kita bicara semisal harga satuan, PU udah punya tuh kalau untuk jalan jembatan dia punya namanya spesifikasi umum. Nah kalau di bendungan juga punya. Nah kalau di luar negeri itu namanya SMM. Mungkin saya buka ini dulu Pak, start videonya dulu. Oke. Ini contohnya Pak. Jadi kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ini ada buku-buku contoh cara perhitungan ini beda-beda Pak. Jadi kalau ada untuk yang tadi embung misalnya SDA ya, itu kita di luar negeri kita pakai civil engineer work yang ini. Pakai civil engineering work ini. Cuman kalau untuk di gedung kita bisa pakai ini. Jadi ini udah emang ada. Jadi sehingga yang namanya volume galian itu udah diatur di situ. Yang mana dibayar, mana nggak dibayar, cara ngitungnya gimana. Sehingga nggak ada perbedaan tuh. Kalaupun ada audit datang, loh kok ini gini? Loh kita punya ini yang kita sepakati dalam kontrak. Nah justru saya salah satunya ingin mensosialisasikan itu di sini. Ya gitu. Pertanyaannya, apakah itu sudah ada di teman-teman di proyeknya masing-masing gitu? Tapi apa kalau dicantumkan di kontrak itu ada payung hukumnya ya? Maksudnya dasarnya gitu loh Mas? Loh memang di proyek-proyek PU sudah dicantumkan spesifikasi umum itu udah masuk bagian dari kontrak. Gitu. Sudah ada ya Mas ya? Okay. Sudah ada. Oke. Oke, makasih Pak. Siap. Lanjut. Pak Sampai Tua Sirait. Silakan Pak kalau mau bergabung. Pak Sampai Tua Sirait. Bang Adi Juwana mungkin mau bergabung. Silakan Bang Andi. Bang Andi? Halo. Pak Abdul Wahid. Silakan Pak. Pak Abdul Wahid. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari mana Pak? Dari UKBBJ Kabupaten Donggala. Silakan Pak. UKBBJ ULP Kabupaten Donggala Pak, Sulawesi Tengah. Oke. Ya. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau bertanya masalah pekerjaan yang kecil. Itu kan biasanya kan pembayaran itu kan berdasarkan konsultan pengawas. Jadi seandainya ada temuan dalam hal pemeriksaan BPK atau BKP, apakah kita bebankan untuk tanggung jawabnya konsultan pengawas saja atau gimana? PPK atau gimana tanggung jawabnya Pak? Karena kan kita sebagai PPK ini kan membayarnya kan berdasarkan hitungan dari konsultan pengawas Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi ini pertanyaannya serupa dengan gini Pak. Ketika ada permasalahan perhitungan yang salah dan itu disebabkan oleh kesalahan pengguna, nah ini kan atau Bapak bilang tadi pengawas kan gitu ya, serupa kan? Salahnya di mana sih? Di pengguna atau di pengawas atau bahkan di penyedia itu sendiri gitu ya? Nah ini tentunya kita lihat peraturan Pak, karena kalau untuk proyek pemerintah itu jelas peraturannya. Ya kan? Nah, nanti kalau memang ini benar-benar salah, misalnya saya mengilustrasikan dari kasus misalnya nih ya Pak, ditemukan audit itu menemukan bahwa adanya
volume tambah dengan harga timpang, sehingga temuan itu memerintahkan agar mengembalikan uang, karena ketika harga timpang dengan volume yang bertambah itu tidak terkoreksi untuk volume tambahannya. Nah, ini artinya sama, ini kesalahan siapa? Kayak tadi pengawas, kesalahan siapa gitu kan. Nah, setelah dilihat ternyata kontraktor nggak tahu kalau itu harga timpang. Pertama, berita acara yang dulu harusnya ada harga timpang dilakukan di saat tender itu tidak ada berita acaranya. Lalu di saat penelitian kontrak dilakukan terhadap pedendum itu juga tidak cermat panitianya. Nah, sehingga kontraktor, ini kan saya nggak tahu salah siapa. Nah, kayak tadi sama, saya nggak tahu sih, cuma ikut pengawas aja, tautannya salah gitu kan. Nah, ini dibalikan kepada yang benar, Pak. Yang benar seperti apa? Nah, kalau memang yang benar itu misalnya hanya 5 volumenya, yang harus dibayar ada 5. Ternyata kalau dibayar 7, berarti kan 2 harus dikembalikan. Nah, uangnya itu di mana? Kan di kontraktor kan, sehingga kontraktor harus mengembalikan yang bukan haknya dia. Itu bukan haknya dia kan yang harus dikembalikan. Sehingga ini kita bukan cari yang salah dan yang benar, yang kita lihat adalah bagaimana semestinya. Nah, itu dikembalikan saja ke semestinya gitu. Dan ini bukan suatu tindakan pidana, Pak. Ini lumrah ini, maksudnya, ini salah nih, ini dibalikan ya, tinggal kita kembalikan gitu. Dan ini udah sering kali dilakukan. Jangan sampai ini jadi pidana. Gara-gara pengawas salah nih begini, kecuali memang tadi saya bilang secara attitude-nya itu udah jelek, maksudnya ada kong kali kong, ditemukan bukti dan lain-lain. Nah, kita nggak bicara ke arah sana kan, kita bicara ke yang benar. Itu mungkin itu Pak Abdul. Pak Muji mau menambahkan terkait ini? Tidak cukup. Cukup, oke. Lanjut ya Bang. Ya. Oki Setio Pamungkas, silakan. Terima kasih Pak. Oh, dari Habib Raya. Ya. Silakan Pak. Saya Oki Pak dari Habib Raya. Jadi untuk nyambung di Mas Ilham tadi terkait SMM Pak. SMM kan di Indonesia untuk gedung belum ada Pak. Sehingga kita mencadul ke negara lain. Nah, apakah ada standar yang dipakai pemerintah Indonesia untuk gedung itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, penentuannya SMM yang dipakai ini di tengah-tengah konstruksi. Apakah bisa itu Pak? Oke. Itu aja ya. Oke. Ya. Satu lagi Pak, terkait cost-rem tadi Pak, sedikit masalah cost-rem. Penambahan waktu karena kompensasi karena owner, itu apakah bisa dikategorikan di sisi cost-rem Pak? Terutama kan overhead nih. Kalau untuk yang biaya langsung mungkin sudah fix ya, karena overhead kesalahan atau masalah ini dikarenakan owner, apakah bisa dikategorikan di cost-rem? Makasih Pak. Oke, pertama SMM ya. Ini perlu dipahami ya bahwa SMM ini sejenis kayak aqua. Jadi kalau kita beli air mineral kan kita ngomongnya apa? Beli aqua dong, gitu kan? SMM juga begitu. Sebenarnya SMM ini juga udah nggak ada. SMM ini udah dirubah sama CRICS. Sekarang kan udah NRM. NRM-nya udah ada 3, 1, 2, 3 tergantung fase perencanaannya atau masa konstruksinya di mana kita pakai itu. Itu kan berdasarkan costing. Jadi SMM ini kita supaya nggak salah pengertian bahwa SMM ini sejenis kayak aqua gitulah. Kalau kita ngomong beli air mineral kan kita ngomong aqua gitu ya. Padahal yang dikasih mungkin kalau saya sekarang minumnya santri gitu kan. Ini seperti itu pertama dulu dipahami. Jadi intinya SMM itu adalah identik sebagai aturan cara menghitung di gedung gitu ya. Kalau dibilang di Indonesia nggak ada, sebenarnya nggak juga, di Indonesia ada. Jadi teman-teman di IKSI itu udah bikin dulu pas launchingnya, bahkan saya sempat diundang, saya ikut dulu, kebetulan juga pas awalnya ada orang Cina nawarin Glodon dulu ya, yang lagi rame-ramenya BIM-QS itu. Nah, itu udah dibuat sama teman-teman. Cuma kan gini, sebenarnya yang namanya SMM ini yang tadi saya bilang kayak aqua itu mereknya kan banyak tuh, ada SMM, sekarang udah NRM, mungkin kalau di Malaysia CSM, atau kita mau namain kita bikin sendiri, kita bikin aturan sendiri boleh aja. Nah, itu banyak sekali. Pertanyaannya adalah
ketika tadi ada matriks kita pakai itu, pakainya apa kita procurementnya, misal tradisional, terus apa harga satuan, oke, terus apa ini gedung, terus mau pakai apa rules of measurement-nya, tentunya harus yang sesuai. Nah itu di Indonesia itu saya pikir udah ada. Nah pertanyaannya, sebenarnya walaupun di Indonesia itu nggak pakai SMM, itu gampang sekali ada filosofi yang kita pakai dari pemikirannya si auditor bahwa apa yang dilihat, apa yang ada itu yang dibayar. Itu pemikiran dari auditor. Beda dengan SMM yang kita bicarakan ini. Contoh di SMM yang ada, misalnya ada lubang di dinding gitu ya, kurang dari 0,1 meter, 0,1 ya 0,1. Walaupun itu lubangnya banyak sekali, itu tetap dibayar, dindingnya dihitung penuh luasannya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa begitu. Yang lubang kan dianggap nggak ada. Nah itu filosofi yang kita pakai di proyek pemerintah. Nah terus apakah bisa dipakai di tengah-tengah? Ya tentunya nggak bisa kita pakai gini aja hitungannya. Karena kenapa? Ini kayaknya lebih menguntungkan kita. Nggak bisa. Makanya tadi di awal pembahasan kita disebutkan bahwa ini harus ditentukan bahkan pada saat dokumen pemilihan. Kita mau pakai cara hitung yang mana, sehingga ketika kontraktor ngitung MC0-nya juga udah sama hitungannya, sama kuantitinya yang dihitung sama QS-nya si owner. Karena sama nih cara berpikirnya, cara hitungnya sama. Kalau kita sepakat 2 kali 3 itu 10, ya sama, 2 kali 3 itu 10. Nggak bisa orang nyalahin, karena kesepakatan kita itu di sejak awal. Dan kalau ini munculnya di tengah-tengah, ya tentunya itu bisa jadi masalah. Gitu. Nah terus, tadi masalah IoT ya, IoT karena kesalahan penyedia, kira-kira gitu ya. Nah ini maksudnya apa ya? Maksudnya ada kesalahan penyedia, terus kita minta IoT gitu. Ini kesalahannya apa nih? Kalau misalnya IoT-nya itu karena penambahan pekerjaan, tentunya klaim biaya nggak bisa kita dapatkan, karena penambahan IoT itu akibat penambahan volume yang dalam volume itu sudah dianggap ada biaya overhead kita, gitu. Tapi kalau misal IoT-nya ini bukan karena hal tersebut, atau nggak ada hal yang mengakomodir overhead-nya si penyedia, tentunya itu bisa diklaim. Cuma pertanyaannya itu kecil sekali dan bikin masalah. PPK juga apaan sih segini? Jadi nanti belum minta dananya dan lain-lain, padahal ini bisa diklaim gitu. Nah, tapi saya pikir saya belum pernah lihat ada proyek mengklaim, tapi kalau di swasta ini udah biasa. Udah biasa kita klaim dan ini nilainya cukup besar gitu. Cuma kalau untuk di proyek pemerintah ada rambu-rambu yang mungkin kita kayak sejenis eskalasi lah. Eskalasi kalau uangnya dikit ngapain nih klaim? Akhirnya penyedia juga udah biarin aja lah, cuma segitu, nyusahin lah gitu kira-kira. Mungkin maksudnya itu ya. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya, Bang. Bang Andi, Juwana, silakan Bang. Bang Andi Juwana, silakan. Siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bang Mukhlis, Pak Muji, salam kenal Pak Dwi dari saya Pak Andi Juwana Pak. Ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya ajukan di Dari mana Bang Andi? Sesi ini, bahwa saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Dwi tadi terkait dengan personil. Memang ini saya berbicara, ini kan tadi dibandingkan antara proyek pemerintah dengan proyek swasta. Yang saya akui bahwa kelemahan kita dalam perencanaan konsultan yang ada ini juga di unsur pengguna, bahwa biasanya pagu dulu baru menentukan besaran dari mereview, membreakdown dari harga dari personil. Nah ini yang sangat menarik. Memang juga mungkin di tentang kontrak lansam ini Pak. Dalam perhitungan kontrak lansam, kita ketahui bahwa di PU nomor 22 tentang gedung negara, bahwa kalau kontrak lansam itu pembayarannya adalah
berdasarkan volume dan harga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya tentang lansam ini. Kan kita ketahui tadi bahwa lansam itu sekarang bisa berubah, nggak seperti dulu. Kalau lansam berubah, kalau dulu itu seperti kiamat dunia. Mungkin istilahnya seperti itu, tapi ini sudah bisa berubah. Cuma yang ingin saya tanyakan, ini kan lansam yang mengikat adalah harga kontrak. Ini di proyek pemerintah ya bukan proyek swasta yang saya tanyakan. Sementara lansam itu bisa dilakukan perubahan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang dikatakan lansam itu? Kalau kita lihat itu kan nilainya nilai kontrak yang mengikat. Tapi kita melakukan perubahan-perubahan atau kontrak change order terhadap lansam itu tidak merubah oleh nilai kontrak. Bagaimana seperti itu, Pak? Maksudnya supaya kita merubah tidak menilai nilai kontrak. Yang selanjutnya lagi, pertanyaan saya kedua selanjutnya adalah tentang gambar desain ini, Pak. Dalam pelaksanaan ini kan selalunya gambar desain ini dijadikan sebagai sesuatu yang tidak boleh berubah-ubah di lapangan. Nah, ini saya mohon ketegasan dari Pak Dwi sebagai pengalaman, karena pengalaman saya desain itu tidak ada yang sempurna. Cuma biasanya di dalam pemeriksaan-pemeriksaan itu dan mungkin sebagian oknum PPK menjadikan desain ini sebagai sesuatu yang patokan yang tidak bisa berubah-ubah. Nah, inilah yang ingin saya butuh ketegasan dari Pak Dwi. Mungkin sementara seperti itu, Bang Muli. Siap, Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Bukan main pertanyaannya banyak ini sebenarnya. Pertama, saya coba tadi nulis pertama tentang costing ya. Tentang pagu dulu, terus baru detail. Sebenarnya memang begitu Pak Andi. Jadi dalam kita menentukan biaya itu bisa dilakukan di stage manapun. Bahkan ketika klien brief pun udah bisa. Jadi tapi beda nih. Ketika pagu itu bicaranya di fase mana? Ketika udah detail bisa kayak saya ilustrasikan di gedung aja biar gampang, atau di project aja biar gampang. Kalau kita ngomong lagi di skematik, itu based on analisisnya adalah schematic analysis cost gitu ya. Nah, kalau kita di DED ya kita ngomongnya based on DED cost. Nah, itu jangan dicampur. Bagaimana kita bisa menghitung biaya? Padahal ini kita baru tahu kita butuh apartemen dengan tipe 115 bisa. Saya pernah ada proyek kan. Jadi gini, ini masalah anak-anak yang baru lulus. Saya dulu begitu lulus sipil, saya ditanya, saya mau bangun rumah nih, berapa kira-kira biayanya? Jawaban Jawaban saya adalah, harus digambar dulu, nanti dihitung tuh besinya, nanti begini. Itu jawaban yang salah, karena bukan stage-nya di DED. Nah, jadi sebenarnya costing itu bisa timbul dimanapun fasenya dengan teknik tersendiri. Nah, itu sebenarnya ada bahasan tersendiri, itu agak panjang kalau bahas di situ. Jadi tergantung stage-nya di mana, maka biayanya dihitung di stage itu. Jangan kita dibalik-balik. Itu tentang penjelasan di costing. Lalu pertanyaannya, dulu lamsam tidak berubah. Dari dulu lamsam bisa berubah. Dari dulu bisa, asal ruang lingkupnya berubah gitu. Cuma memang pengertian lamsam ini mungkin orang jadi tidak jelas ketika ada gabungan lamsam dan unit price. Nah, orang berpikir jadi agak bingung lagi nih. Mungkin saya coba sedikit tadi adalah bagaimana ketika pembayaran lamsam tidak dapat kita lihat dari volume dan harga. Jadi benar, karena lamsam itu misalnya kita mau bangun apartemen 115 unit gitu ya Pak, tipe studio, maka output keluarannya adalah 115 unit studio itu, bukan besinya berapa, bukan betonnya berapa kubik, bukan, tapi outputnya apa sih? Kalau di PLTM kita outputnya energi yang dihasilkan, misalnya gitu. Kalau di gedung, di apartemen berapa tipe studio yang outputnya 115 ya 115, dia tanpa melihat nanti ini koridornya kok jadi 1,8 meter dan lain-lain, nggak ngeliat di situ, tapi outputnya ya harus tercapai 115, itu yang kita bayar. Sehingga volume dan harga satuan itu tidak dilihat dan tidak perlu dilihat, karena itu bagaimana penyedia dan pengguna menyepakati BOQ saat tender design and build misalnya, sedangkan gambarnya aja belum ada, misalnya gitu. Nah,
lump sum yang maksud di sini seperti itu. Tapi kalau untuk pengertian secara luas di design and build itu perlu nggak sih BOQ detail bagi pengguna? Kan lump sum nggak perlu didetail-detailin tuh apa namanya BOQ gitu. Tapi pertanyaan saya justru nggak gitu-gitu juga sebenarnya. Kegunaannya apa dulu nih? Kalau kegunaannya untuk pembayaran memang benar, tapi kalau kegunaannya untuk pengguna itu perlu tahu berapa sih jumlah lampu sebenarnya, karena dia itu perlu untuk data inventaris asetnya dia. Nah, kita juga kontraktor perlu itu untuk sebagai cost control kita. Berapa sih sebenarnya volumenya, tapi itu tidak mendasari pembayaran dari proyek lump sum-nya itu sendiri di design and build itu. Nah, untuk lump sum kok bisa berubah, ini pengertiannya gini aja. Ketika kita tadi di 115 unit, kita udah terkontrak dengan harga lump sum, maka ketika lingkupnya berubah menjadi 120 unit, maka itu bisa bertambah, karena menambah 5 unit. Maksudnya itu, Pak. Tapi kalau tetap 115, tapi diklaim bahwa ini koridornya berubah loh jadi 2 meter, nah itu nggak bisa, karena outputnya kan di 115 tadi. Kecuali lingkupnya berubah nih, udah menambah unitnya. Lingkup kita dulu cuma 115 loh, kalau sekarang mintanya 120 berarti kita ada tambah dong, walaupun lump sum ya nambah 5, maksudnya gitu. Nah, pertanyaannya tadi juga di gambar desain, boleh nggak gambar desain dirubah? Jadi gini, kalau ketika terjadi gambar desain yang tidak jelas di lapangan, harus dilakukan RFI. Nah, RFI ini harus dilakukan. Karena kalau RFI nggak dilakukan, ini siapa yang bisa jawab? Jadi gini, RFI ini udah sering dilakukan. RFI ini maksudnya ada request for information. Jadi ketika ada gambar yang nggak jelas, maka si kontraktor itu menyampaikan RFI kepada pengguna, dan pengguna menjawab dengan mengklarifikasi ke perencana. Karena ujungnya kan di perencana. Ini RFI ini ada kontraktor nih nggak jelas nih gimana. Oh itu maksudnya begini. Sehingga yang bisa merubah itu adalah penjelasan dari perencana. Kalau dirubah kita di lapangan sendiri, dasarnya apa? Nah ini yang bisa kadang menjadi masalah kalau ditanya di suatu penyidikan atau di suatu kasus. Ini yang ngerubah-ngerubah, kenapa dirubah? Emang punya kewenangan ngerubah nggak? Ngerubah-ngerubah ini itu bisa jadi masalah tersendiri. Sehingga kita kalau bekerja, ya gambar desain itu nggak sepenuhnya ada yang benar 100%. Ada sesuatu yang perlu kita tanyakan, atau bahkan sebagai penyedia itu ada kewajiban untuk early warning terhadap gambar desain yang membahayakan atau tidak bisa dilakukan, sehingga penyedia itu wajib hukumnya itu ngasih tahu, Pak, kalau misalnya kita gali sedalam ini bisa runtuh loh, Pak, gitu misalnya. Ini desainnya nggak ada retaining wall-nya nih, bahaya nih, gitu misalnya. Nah, itu disampaikan ke pengguna, sehingga nanti pengguna menanya ke mana perencananya, wah, itu begini, dikasih penjelasan. Oh, begitu. Nah, itu poin dari project management ya, seperti itu. Terus pertanyaannya apa lagi tadi ya, Pak? Kayaknya banyak Andi? banget. Ada yang Pak Andi? Ya, Pak. Udah cukup atau ada yang kurang tadi? Saya ingin menambahkan mungkin ini tentang perubahan kondisi di lapangan. Ini kan memang yang sering terjadi kita ini sekarang kan kita tidak selalu membuat selalu pemahaman kita bahwa perencanaan itu adalah suatu patokan di lapangan, sementara kita tidak melihat adanya soft drawing sebagai gambar kerja. Jadi Pak Dwi, saya berkesimpulan, kalau mau diluruskan kesimpulan saya, mungkin sebaiknya untuk kontrak pemerintah tentang kontrak lansam ini volume nggak dicantumkan ya Pak ya, dalam pembuatan penawaran dokumen pelelangan ya Pak ya. Seperti itu. Begini Pak, kontrak lansam ini kan bisa digunakan di procurement-nya apa dulu nih? Procurement-nya konvensional atau tradisional method atau design and build. Design and build juga variannya banyak tuh variannya. Jadi kita lihat dulu kalau misalnya itu adalah lansam yang tradisional method konvensional, di mana kita udah punya perencana, di mana perencana udah membuat DED-nya gitu, di mana udah BQ-nya bisa dihitung sama mereka. Itu biasanya ketika tender kalau di swasta ya Pak, kita tetap BQ itu ada dan volumenya ada, namun diberi kesempatan bagi penyedia untuk menghitung ulang.
mengklarifikasi apakah volume yang disampaikan oleh pengguna ini benar. Itu satu. Kedua, kalau memang di kontrak pemerintah tidak ada kesempatan untuk merubah volume itu atau mengklarifikasi atau menambahkan, itu tentunya penyedia udah harus paham bahwa resiko itu ditambahkan di harga penawarannya dia gitu. Nah itu jadi kita lihat procurement based on procurement metode-nya dulu apa nih gitu. Tapi kalau desain and build tentunya bagaimana kita mau membuat BQ, orang gambarnya aja belum ada. Kalau desain and build kan kita tahu ya yang dipakai kan bukan rincian harga dan satuan, tapi pakai daftar keluaran dan harga. Nah itu beda untuk pengertiannya. Dan di situ juga menurut saya jangan ditulis meter persegnya sekian karena penyedia yang gagal paham pasti akan berpikir bangunan itu sekian meter persegi, padahal yang dicari outputnya adalah tadi misalnya 115 tipe unit studio, bukan dari luasan bangunannya. Jadi ketika luasan bangunannya itu berubah, tentunya yang dicari outputnya, bukan penambahan dari luasan bangunan itu. Gitu. Ini kita lihat kasusnya gitu sih Pak. Ya, makasih banyak Pak. Masih Bang Adi. Pak Muji, gimana jam 9 nih? Ya, oke. Cukup. Ada satu atau di... Ya, mungkin cukup lah. Cukup ya? Iya. Makan untuk Papua. Mungkin lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, Pak Muji, silakan. Mungkin mau menambahkan terkait dengan diskusi kita malam ini. Kalau ada sedikit closing boleh Pak Muklis? Ya, nanti. Oh, oke, boleh. Silakan. Ini udah mau diselesaikan atau gimana? Enggak, silakan. Kalau mau menambahkan. Jadi closing dari saya adalah ketika pemerintah sudah berani menulis cost reimbursable dan target cost di sana, tentunya harusnya ini diatur lebih lanjut di Permen. Namun menurut saya, apakah benar pemerintah ingin menggunakan target cost? Sedangkan target cost itu biasanya untuk produk yang tidak unik dan itu akan bermasalah, pastinya banyak masalah di cost reimbursable juga akan bermasalah kalau ini dibayar berdasarkan cost actual. Nah, sedangkan pemerintah pada target cost ini kan apakah pemerintah itu profit oriented gitu. Nah, maksudnya apa nih nulis ada target cost dan cost reimbursable padahal kita ketahui bahwa target cost itu justru variannya dari cost reimbursable. Nah, justru saya lebih menarik ketika PP ini bicara ke procurement option-nya. Sehingga ketika procurement assemnya permennya bisa mengimbangi di form of contract-nya. Jadi kalau kita ngomong procurement option di PP ada design and build, maka permen PUPR-nya ngomong khusus design and build-nya gimana nih form of contract-nya, termasuk measurement-nya gimana. Nah, kalau kita ngomong conventional method atau lainnya, jadi permennya sesuai dengan cluster-clusternya. Sehingga nanti sebenarnya ini kan cost reimbursable, target cost ini kan sebenarnya cuma salah satu bagian dari form of contract. Nah, form of contract itu jangan disilang-silang. Yang ini kadang kayak tadi saya bicara ini loh nggak boleh ada DED-nya lo lamsam. Harus ada DED-nya lamsam. Sedangkan kalau design and build gimana DED-nya? Orang di tendernya kan belum ada gambarnya, belum ada DD-nya juga, tapi kan desain and build harus lamsam, nggak mungkin unit price. Nah ini kan jadi silang akhirnya banyak yang nggak pas. Nah mungkin PP ngomong dasarnya procurement-nya itu jadi procurement road-nya kelihatan ditarik semua ke situ dan sesuai dengan jalurnya gitu. Mungkin closing dari saya itu. Makasih Mbak Dwi. Pak Muji mungkin menambahkan dan closing statement juga terkait dengan kegiatan malam ini. Ya, kita ucapkan terima kasih lah atas presentasi dari Pak Dwi Adi Sunarko ini. Ya, kita terbuka mendapat informasi yang banyak bahwa dunia konstruksi, dunia pengadaan sangat luas sekali. Ya, kita belum bisa menangkap banyak ini. Ya. Jadi memang harus kita belajar banyak yang Bapak sampaikan tadi, membuka wawasan kita bahwa dunianya sangat luas, bukan dunia opres saja semata. Itu aja. Jadi kita berharap masih ada sisi lagi yang lebih fokus lah gitu. Terima kasih kepada Pak Dwi Adi. Saya kembalikan lagi Pak Muklis. Terima kasih. Siap. Makasih Pak Muji Santosa dan Pak Dwi atas pencerahannya malam ini. Pak Dwi nanti mudah-mudahan di lain kesempatan bisa memberikan pencerahan dan materi yang lebih dalam lagi Pak ya terkait dengan konstruksi. Ini banyak juga yang kesampaikan ini Pak Muklis. Ya nanti disambung di lain kesempatan Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan malam ini sangat bermanfaat bagi kita semua.
dan kami mohon maaf jika yang disampaikan ada kesalahan, dan saya akhiri kegiatan webinar ini. Selamat ikuti kegiatan webinar-webinar yang lainnya. Saya akhiri, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.